Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang bernama Yorum sedang tergesa-gesa sambil mencari tempat untuk berteduh. Saat itu, secara tidak sengaja, kalung yang ia kenakan menempel pada baju rekan kerjanya yang bernama Soyeon. Tanpa banyak bicara, Soyeon melepaskan galung tersebut lalu mengembalikannya kepada Yorum sebelum ia pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian, scene flashback saat Yorum sedang terburu-buru menuju bandara karena ia dijadwalkan mengikuti wawancara untuk posisi karyawan baru. Namun di tengah perjalanan, ia mengalami kecelakaan mobil. Akibat kejadian itu, ia datang dalam keadaan gugup dan bahkan sempat pingsan karena menahan rasa sakit. Namun karena berkat semangat dan tekad yang kuat, ia berhasil melalui wawancara tersebut dan akhirnya diterima bekerja di Bandara Incheon. Kembali ke masa sekarang, Yorum terlihat datang terlambat ke tempat kerjanya yang baru, yaitu di bagian layanan penumpang. Yorum sendiri dikenal cukup ceroboh dan ia sudah beberapa kali menerima surat peringatan karena kerap melakukan kesalahan, termasuk kebiasaan datang terlambat. Karena itu, ia berusaha memperbaiki dirinya dan berjanji kepada manajernya yang bernama Seo-kun bahwa ia tidak akan datang terlambat lagi. Tak lama setelah itu, salah satu rekan kerja melapor bahwa sedang terjadi perselisihan antara karyawan maskapai dengan seorang penumpang di counter check-in. Mendengar hal tersebut, Seo-kun langsung menugaskan Yorum untuk menangani masalah tersebut. Namun karena masih meragukan kemampuan Yorum, pegawai senior yang bernama Song-chul meminta Soyeon untuk ikut mendampinginya. Di sana, Soyeon bekerja sebagai pegawai yang menjaga keamanan dan kelancaran operasional penumpang. Saat Yorum berlari menuju ke counter check-in, pikirannya sempat teringat pada masa kecilnya. Ia terbayang sosok ayahnya yang pernah memberinya kalung berbentuk kompas karena waktu kecil Yorum sering lupa jalan pulang ke rumah. Setibanya di lokasi, Yorum dihadapkan pada situasi yang cukup rumit. Seorang penumpang menolak menggunakan mesin check-in mandiri yang telah disediakan. Bahkan, pria tersebut marah-marah lalu merusak salah satu mesin sambil melontarkan kata-kata kasar kepada Yorum. Saat pria itu bersiap melakukan kekerasan fisik, Soyeon muncul tepat waktu dan langsung menghentikannya. Setelah itu, petugas keamanan bandara segera datang dan membawa pria tersebut untuk pergi. Sedangkan di ruangan kerja, Seo-kun memberikan tugas kepada Song-chul untuk memindahkan tiang pembatas yang ada di ruang tunggu penumpang. Tetapi bukannya dikerjakan sendiri, Song-chul malah menyuruh Yorum untuk memindahkan tiang tersebut ke gudang. Setelah itu, Seo-kun juga menyuruh Soyeon agar menjadi mentor bagi Yorum. Setidaknya sampai Yorum mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Karena mendapatkan tugas bersama, Soyeon dan Yorum pun mulai memindahkan tiang pembatas itu berdua. Lalu, Soyeon memberitahu arah ke gudang tempat untuk menyimpan tiang. Sayangnya, karena Yorum sering kesulitan mengenali jalan, ia butuh waktu berjam-jam hanya untuk menemukan lokasi gudangnya. Lalu saat ia kembali ke kantor, ia langsung dimarahi oleh Song-chul karena dianggap terlalu lama. Kemudian saat jam makan siang, Yorum bercerita kepada temannya yang bernama Ensup. Ia merasa kesal karena mengira Soyeon sengaja memberinya petunjuk arah yang rumit agar dirinya tersesat. Menurut Yorum, mungkin saja Soyeon merasa terancam atau takut disaingi di tempat kerja. Namun Ensup hanya menertawakannya karena memang sudah banyak yang tahu kalau Yorum sering tersesat. Setelah itu, Ensup menjelaskan bahwa Soyeon bukanlah orang biasa. Ia adalah lulusan Universitas Kyes, salah satu universitas paling bergengsi di Korea. Selain itu, ia mendapatkan skor TOEIC sempurna dan mencatat nilai wawancara tertinggi saat melamar pekerjaan di bandara. Meskipun berprestasi, namun banyak yang menganggap Soyeon adalah pria sombong karena sering makan sendiri dan tidak pernah ikut dalam acara makan bersama tim sejak awal bekerja. Namun baru-baru ini, namanya semakin dikenal setelah Soyeon menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertabrak troli koper. Ia bahkan disebut-sebut berhasil menghentikan troli itu hanya dengan satu tangannya saja. Sejak kejadian tersebut, ia mulai dipuji dan menjadi populer di kalangan staf bandara. Di tempat lain, Soyeon sedang membantu seorang ibu yang panik karena kehilangan anak laki-lakinya di dalam bandara. Ia kemudian menghubungi Yorum untuk ikut membantu pencarian. Awalnya, Yorum terkejut karena anak yang dimaksud ternyata berusia 31 tahun. Ia sempat merasa heran bahkan kesal.
karena menurutnya tidak wajar jika pria dewasa bisa sampai hilang di bandara. Namun setelah dijelaskan, barulah ia tahu bahwa pria tersebut mengidap gejala awal skizofrenia dan lupa minum obatnya. Sehingga kemungkinan besar penyakitnya itu kambuh. Untuk mempercepat pencarian, Seo-kun segera memberi pengumuman kepada tim agar membantu mencari pria hilang tersebut. Dengan ciri-ciri pria itu memakai baju berwarna kuning. Ia juga langsung menghubungi kepala pengawas CCTV yang bernama Park untuk mencari keberadaan pria tersebut melalui kamera pengawas. Namun, karena di bandara saat itu banyak pengunjung lain yang juga memakai pakaian berwarna kuning, para staf pun mulai bingung dan kesulitan membedakan mana pria yang sebenarnya hilang. Saat itu, Soyeon meminta izin kepada Yorum untuk memeriksa toilet pria dan memintanya agar menunggu di luar. Namun tak lama setelah ditinggal, Yorum melihat pria lain yang juga mengenakan baju kuning dan merasa curiga bahwa orang itu adalah pria yang hilang. Di sisi lain, pria hilang itu mulai merasa tidak enak badan karena penyakitnya mulai kambuh. Ia terlihat pusing dan mulai kehilangan kendali atas emosinya. Ketika menyadari bahwa pesawat yang ingin ia naiki mengalami penundaan penerbangan, ia pun langsung marah dan memaki petugas bandara. Di waktu yang bersamaan, Seo-kun melihat pria tersebut melalui kamera CCTV dan segera memberitahu timnya untuk menuju ke lokasi secepat mungkin. Namun sebelum bantuan datang, kondisi pria itu semakin memburuk. Ia tiba-tiba langsung menyerang petugas dan kebetulan Yorum sedang berada di tempat yang sama, lalu berusaha menghentikan tindakannya. Namun pria itu malah menjadi semakin agresif. Ia bahkan mengambil tiang pembatas dan akan memukulnya ke arah Yorum. Untung saja, Soyeon datang tepat pada waktunya dan langsung melindungi Yorum dari serangan tersebut. Saat itu juga, Yorum teringat pada kejadian di masa lalu. Tepatnya ketika ia mengalami kecelakaan mobil saat akan mengikuti wawancara kerja di bandara. Ia teringat pada seorang pria asing yang menolongnya kala itu dan mulai merasa yakin bahwa pria itu adalah Soyeon. Setelah situasi mulai terkendali, Soyeon menunjukkan obat yang ternyata milik pria tersebut. Ia lalu menjelaskan bahwa ibunya yang meminta agar Soyeon menyerahkan obat itu langsung kepada anaknya. Setelah itu, Soyeon menyingkirkan tiang pembatas yang sudah bengkok tepat saat rekan-rekannya lain tiba di sana. Lalu petugas yang sempat diserang tadi langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Soyeon sendiri mengantar pria tersebut menemui ibunya yang sudah menunggu. Di sisi lain, petugas CCTV memperlihatkan rekaman kejadian kepada Seo-kun, yaitu saat Soyeon menyelamatkan Yorum dari serangan. Setelah menonton rekaman itu, Seo-kun meminta agar rekaman tersebut tidak disebarkan dan disimpan secara rahasia. Dari sikapnya, terlihat bahwa Seo-kun sebenarnya menyimpan sesuatu tentang identitas Soyeon yang belum diketahui orang lain. Sementara itu, rasa penasaran Yorum semakin besar. Ia memberanikan diri untuk bertanya secara langsung kepada Soyeon apakah benar dirinya adalah orang yang dulu menolongnya saat terdapat kecelakaan mobil. Namun, Soyeon hanya menjawab dengan dingin bahwa mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Walaupun begitu, Yorum tetap merasa yakin bahwa Soyeonlah orang yang pernah menyelamatkan hidupnya di masa lalu. Sementara itu di dalam kantor, tiba-tiba klip kertas menempel di lengan Soyeon, lalu ia segera melepaskannya. Ternyata, Soyeon menyimpan rahasia tentang kondisi fisiknya. Keesokan harinya, tim bandara menerima panggilan yang mengabarkan adanya ancaman bom. Di saat bersamaan, Daiki dari tim keamanan langsung membagi anggota timnya untuk menyisir Terminal 1. Sementara itu, Yorum melihat seorang pria mencurigakan yang membuang plastik hitam ke tempat sampah dan gerak-gerik yang aneh. Karena merasa ada yang janggal, ia pun memeriksa isi plastik tersebut dan seketika ia segera menghubungi Soyeon untuk melaporkan semuanya. Tak lama kemudian, Soyeon, Sung-chul, dan beberapa staf bea cukai pun datang. Setelah diperiksa bersama, ternyata plastik itu berisi emas batangan. Barang itu pun langsung diamankan oleh pihak bea cukai. Kemudian, Soyeon mengingatkan Yorum bahwa barang yang mencurigakan tidak boleh disentuh sembarangan. Menurut aturan bandara, siapapun yang menemukan benda mencurigakan harus segera melaporkannya karena bisa saja itu bom atau benda berbahaya lainnya. Meski ditegur, Yorum malah tersenyum karena merasa Soyeon sebenarnya khawatir padanya. Tak lama setelah itu, sepasang suami istri mendekati tempat sampah tadi. Bahkan, mereka juga terlihat panik. Mereka rupanya sedang mencari emas yang sebelumnya dibuang oleh si pria asing. Di sisi lain, Seo-kun yang biasanya bekerja di Terminal 1 diminta untuk membantu di Terminal 2 oleh manajer bernama Pak Kwon.
Bahkan di sana, Seo-kun bertemu dengan In-woo yang merupakan kepala tim perencanaan operasional yang tampaknya punya hubungan tidak baik dengan Seo-kun karena masalah di masa lalu. Di sisi lain, Daiki melaporkan pada atasannya yaitu Muja bahwa ia menemukan koper yang mencurigakan. Mereka pun langsung menutup area sekitar dengan tiang pembatas dan garis polisi, lalu memanggil tim penjinak bom untuk membuka koper tersebut. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada bom di dalam koper itu. Ternyata koper tersebut milik pasangan suami istri yang tadi mencari emas batangan di tempat sampah. Mereka berdua beralasan bahwa mereka akan pergi ke Jepang, tapi tidak sadar jika koper mereka tertinggal di area tersebut. Saat itu, Yorum sedang membereskan tiang pembatas dan secara tidak sengaja mendengar percakapan pasangan tersebut yang membahas tentang emas batangan di dalam plastik hitam. Yorum pun segera memberitahukan hal itu kepada Suyon. Namun, Suyon mengatakan bahwa urusan seperti itu sebaiknya diserahkan kepada pihak-pihak cukai dan bukan tanggung jawab mereka berdua. Setelah itu, Yorum segera melaporkan pada Muja tentang pasangan suami istri yang dicurigai ingin menyelundupkan emas. Daiki lalu menambahkan bahwa ada kemungkinan pasangan itu dimanfaatkan oleh broker yang sering menawarkan liburan gratis dengan syarat membawa emas batangan ke luar negeri. Mendengar hal itu, Muja langsung memerintahkan tim keamanan untuk menghubungi bea cukai dan polisi agar penyelidikan bisa segera dilakukan. Kemudian, Yorum menghampiri Seo-kun dan dengan semangat menceritakan bahwa ia telah membantu mengungkap upaya penyelundupan emas batangan. Namun, Seo-kun tampak tidak begitu peduli dan hanya menyuruh Yorum untuk melanjutkan tugasnya, yaitu memantau fasilitas bandara bersama Suyon. Beberapa saat kemudian, Yorum menemui Suyon yang sedang menegur seorang pegawai toko karena memasang spanduk yang rawan jatuh. Suyon menjelaskan bahwa tadi pagi ada seorang anak kecil yang tersandung spanduk itu hingga mengalami luka. Bahkan akibat kejadian itu, anak tersebut ketinggalan pesawat dan ibunya gagal menghadiri pernikahan sang kakak yang berada di luar negeri. Beberapa saat kemudian, saat berjalan di area bandara, Yorum melihat seorang pria yang duduk di bangku. Ia menyadari bahwa pria itu adalah orang yang sebelumnya terlihat membuang plastik berisi emas batangan di tempat sampah. Sementara itu, Suyon yang sedang mengambil minuman tidak sengaja mendengar seseorang yang bertelepon sedang membahas tentang bom yang sengaja ditinggalkan. Di tempat lain, Muja sedang mendengarkan rekaman suara dari pelaku yang mengatakan bahwa bom diletakkan di salah satu pesawat yang akan berangkat dalam waktu 30 menit. Setelah itu, sambungan telepon pun langsung terputus. Tanpa menunggu lama, Muja memutuskan untuk menunda penerbangan dan langsung memanggil tim penjinak bom. Di sisi lain, Suyon keluar ruangan dan bertemu dengan seorang remaja bernama Dong-hyun. Karena sebelumnya sempat mendengar isi telepon Dong-hyun, Suyon mencoba mendekatinya. Namun, Dong-hyun langsung memintanya untuk menjauh dan mengancam akan menyakiti diri sendiri jika Suyon membuatnya marah. Suyon yang curiga akhirnya berhasil menjatuhkan Dong-hyun hanya dengan satu tangan kanan. Aksinya itu ternyata dipantau oleh Muja lewat layar CCTV. Di waktu yang sama, tim penjinak bom sudah tiba di lokasi dan memeriksa isi pesawat. Setelah dicek secara menyeluruh, mereka memastikan tidak ada benda mencurigakan di dalamnya. Setelah keadaan aman, Suyon membawa Dong-hyun ke kantor polisi yang ada di bandara. Ternyata, Dong-hyun adalah anak dari pasangan suami istri yang sebelumnya sempat mencari emas batangan di tempat sampah. Dong-hyun akhirnya mengaku bahwa ia sengaja melakukan ancaman bom karena tidak ingin ikut terbang ke Jepang bersama orang tuanya. Ia merasa kesal karena tahu tiket perjalanan itu dibayar dari hasil penyelundupan emas. Tak lama kemudian, Muja datang ke sana. Ia mengucapkan terima kasih karena pelaku teror bom sudah berhasil diamankan. Ia juga penasaran siapa sebenarnya Suyon dan berasal dari divisi apa. Sementara itu, Yorum masih memperhatikan pria yang sebelumnya terlihat membuang kantong plastik hitam ke tempat sampah. Ketika pria itu selesai diperiksa oleh Daiki dan pergi dari sana, Yorum langsung menghampiri Daiki sambil memprotes kenapa pria itu tidak ditahan. Daiki menjelaskan bahwa pria tersebut adalah warga Jepang yang tidak punya catatan kriminal. Karena tindakannya yang dianggap gegabah, Yorum pun ditegur oleh Sung Chul karena telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Dari kejauhan, Suyon melihat Yorum yang tampak murung. Ia lalu mendekat dan dengan tulus meminta maaf karena sebelumnya sempat bersikap kasar. Di sisi lain, Muja menemui Seo-kun untuk melaporkan bahwa Suyon telah berhasil menangani kasus ancaman bom dan bahkan menangkap pelakunya. Muja juga mengaku bahwa ia sempat mencari tahu latar belakang Suyon dan merasa ada yang janggal.
Namun, Seokun segera memperingatkannya agar tidak terlalu ikut campur. Ia menjelaskan bahwa Suyeon adalah karyawan terbaik di Terminal 1 yang hanya ingin menjalani hidup normal di dalam pekerjaannya. Untuk itu, ia juga meminta Muja agar menjaga rahasia yang mungkin sudah ia ketahui tentang Suyeon. Di sisi lain, Yeorum pergi ke kantin dan makan bersama Eun-suk. Dari tempat duduknya, ia melihat Suyeon sedang makan sendirian. Tak lama kemudian, Suyeon dihampiri oleh Muja dan mulai membicarakan soal rekaman CCTV yang menampilkan aksi Suyeon saat menjatuhkan pelaku teror bom. Suyeon menjelaskan bahwa ia pernah belajar bela diri sehingga ia mudah mengalahkan pelaku tersebut. Namun karena merasa tidak nyaman dengan topik itu, ia memilih untuk pergi tanpa melanjutkan makannya. Melihat hal itu, Yeorum membawakan roti untuk Suyeon. Namun secara tidak sengaja ia malah menjatuhkan mie panas yang baru saja diseduh. Suyeon dengan sigap menangkap mie itu dengan tangan kanannya. Namun anehnya, meskipun terkena air panas, ia tidak merasakan sakit sama sekali. Karena khawatir, Yeorum segera mengambil es dan mengompres tangan Suyeon. Saat itu, Suyeon menjelaskan bahwa tangan kanannya tidak bisa merasakan sakit. Meskipun begitu, Yeorum tetap merasa cemas dan terus berusaha mengompres tangannya agar tidak melepuh. Kejadian itu membuat Suyeon teringat pada percakapannya dengan Seokun beberapa waktu lalu, ketika ia pertama kali menjelaskan tentang kondisi fisiknya. Di malam hari, Seokun bertemu dengan Pak Kwon dan akhirnya menyetujui permintaan untuk pindah ke Terminal 2. Keesokan harinya, tim dari Terminal 1 mulai membereskan barang-barang mereka karena akan dipindah ke Terminal 2. Sesuai kesepakatan, Seokun akan membuat semua anggotanya untuk pindah ke sana. Saat sampai, ia pun memperkenalkan timnya kepada In-woo. Di momen itu, Seoyeon langsung teringat percakapannya dengan Seokun pada malam sebelumnya, di mana ia diminta bersiap untuk pindah dan bertemu dengan In-woo. Obrolan tersebut mengingatkan Seoyeon pada kejadian lama yang menyakitkan, yaitu kecelakaan yang pernah ia alami. Kembali ke masa sekarang, Seokun menghadiri rapat dan baru mengetahui bahwa bukan hanya timnya yang dipindahkan, melainkan ada Pak Lee dari bagian transportasi dan Ibu Heo dari layanan fasilitas komersial juga ikut bergabung di Terminal 2. Bahkan, Muja dan tim keamanannya juga ikut pindah, yang membuat Seokun merasa tidak tenang. Hal ini karena malam sebelumnya Seokun sempat menenangkan Seoyeon dan mengatakan bahwa Muja tidak akan ikut ke Terminal 2. Namun ternyata Muja malah datang dan bergabung di sana. Di tempat lain, Seoyeon melihat Yeorum sedang menelepon Eun-suk. Dalam percakapan itu, Yeorum mengeluh karena merasa tidak nyaman dipindah ke Terminal 2. Ia khawatir karena harus kembali bekerja di tempat yang sama dengan In-woo, alias orang yang dulu pernah memotong gajinya selama 2 bulan. Selain itu, ia juga merasa tidak enak karena harus menghadapi Pak Lee, alias mantan atasannya yang sepertinya tidak menyukainya karena sering berbuah masalah. Kemudian, Seoyeon mengajak Yeorum untuk memeriksa troli yang rusak. Ia membagi area pemeriksaan agar pekerjaan lebih cepat selesai. Sementara itu, di area pengambilan koper, ada seorang wanita yang mendapat stiker kuning di kopernya. Stiker tersebut menandakan bahwa isi kopernya melebihi batas bebas pajak. Wanita itu lalu masuk ke toilet dan diam-diam melepas stikernya. Kebetulan, Yongjo alias pegawai keamanan bandara yang sedang cuti melihat kejadian tersebut. Ia menyapa wanita itu dan sempat berbincang. Saat tahu bahwa stiker itu ditempel oleh petugas bea cukai, Yongjo langsung melaporkannya ke pihak terkait dan meminta mereka untuk segera menangkap wanita itu. Setelah tahu identitas Yongjo, wanita itu menjadi marah karena mereka dipermalukan oleh petugas keamanan yang sedang cuti. Saat itu juga, Yeorum yang sedang memeriksa troli mendengar keributan tersebut. Saat wanita itu akan membuang stiker ke dalam toilet, Yongjo berusaha mencegahnya, tapi wanita itu justru menggigit tangan Yongjo. Hingga pada akhirnya Yeorum langsung melerai mereka berdua. Namun si wanita malah menampar Yongjo sehingga Yongjo terpaksa melumpuhkan wanita tersebut. Tak lama kemudian petugas bea cukai datang dan Yongjo segera menjelaskan bahwa wanita itu sudah membuat masalah, yaitu melepas stiker kuning dari kopernya. Di sisi lain, Seoyeon sedang berjalan di bandara dan tanpa sengaja bertemu dengan Muja dan juga Daeki. Ia kaget saat mengetahui bahwa Muja juga dipindahkan ke Terminal 2. Meski begitu, Seoyeon tetap bersikap dingin, bahkan menolak bersalaman lalu langsung pergi dari sana. Sikap itu membuat Muja semakin curiga, lalu ia menyuruh Daeki untuk diam-diam memperhatikan gerak-gerik Seoyeon. Setelah itu, Seoyeon menemui Seokun dan bertanya kenapa Muja bisa ikut dipindahkan.
Tapi Seokun hanya meminta Soyeon untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Tanpa mereka sadari, Yeorum ternyata mendengar pembicaraan mereka secara diam-diam. Sementara itu, wanita yang tadi ditahan di toilet merasa sangat kesal. Ia meminta petugas bea cukai yang memukulnya tadi untuk segera meminta maaf karena wajahnya terluka. Tak lama kemudian, Ibu Heo melaporkan kejadian itu ke Seokun dan memarahi Yeorum karena mengira bahwa ia telah melukai wanita di toilet tadi. Yeorum pun menjelaskan bahwa ia bukan pelakunya karena insiden itu terjadi antara penumpang dengan petugas keamanan yang sedang cuti. Lalu, Muja datang dan berkata bahwa masalah ini akan ditangani bersama oleh tim keamanan dan pelayanan penumpang. Namun, Ibu Heo tetap bersikeras bahwa masalah ini sangat serius karena wanita yang di toilet tadi adalah anak dari anggota Kongres dan berniat menuntut bandara atas luka yang dialaminya. Yeorum kemudian membela diri. Ia mengatakan bahwa wanita itu lebih dulu menggigit dan menampar petugas, sehingga yang terjadi bukan karena kesalahan pihak bandara. Saat Muja bertanya siapa nama petugas keamanan yang terlibat, Yeorum pura-pura tidak tahu karena ia memang sengaja ingin melindungi Yongjo dari masalah. Di sisi lain, Daiki yang mulai curiga akhirnya menghubungi Yongjo dan menceritakan semuanya. Begitu tahu kejadiannya, Yongjo pun bergegas untuk kembali ke bandara. Di sisi lain, Soyeon sedang memperbaiki dispenser di kantor imigrasi. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan antara putri anggota Kongres dan pengacaranya. Sementara itu, Pak Kwon tiba-tiba datang sambil marah besar karena mendapat laporan bahwa staf layanan penumpang menyerang putri anggota Kongres. Melihat situasi itu, Seokun berusaha menjelaskan bahwa mereka masih menyelidiki kejadian tersebut. Namun, Pak Kwon tetap memaksa agar mereka semua segera meminta maaf kepada putri Kongres tersebut. Seokun menolak karena yakin tidak ada yang bersalah pada anggotanya. Untuk meredakan keadaan, Yeorum akhirnya menawarkan diri untuk meminta maaf langsung kepada putri Kongres itu. Saat tiba di sana, Sung Chul lebih dulu menyampaikan permintaan maaf. Namun ketika giliran Yeorum, ia justru meminta si putri untuk lebih dulu meminta maaf karena sudah melepas stiker kuning dari kopernya, sehingga menyebabkan masalah. Mendengar hal itu, putri Kongres malah tersinggung dan mengancam akan menuntut mereka melalui jalur hukum. Tapi sebelum itu terjadi, Soyeon memutar rekaman suara yang ternyata sudah ia rekam sebelumnya saat ia sedang memperbaiki dispenser. Dalam rekaman tersebut terungkap bahwa si putri memang sengaja ingin menghindari pajak dan meminta pengacaranya untuk tidak memberitahu sang ayah karena ia takut akan dimarahi. Karena rahasianya terbongkar, alhasil si putri itu pun merasa dipermalukan dan semakin marah. Tak lama setelah itu, Yongjo datang. Namun, Yeorum segera menyuruhnya kembali pulang karena situasi sudah terkendali. Di sisi lain, Seokun dengan tegas memberi dua pilihan pada si putri Kongres, yaitu membayar pajak kopernya sesuai aturan atau melanjutkan masalah ini ke ranah hukum. Setelah semuanya selesai, Yeorum meminta maaf pada Seokun karena merasa sudah membuat keributan. Seokun justru mengatakan bahwa ia sangat bangga karena Yeorum berani membela kebenaran dan tetap tegas saat tidak melakukan kesalahan. Ucapan itu membuat Yeorum merasa senang dan terharu. Dari kejauhan, ternyata Seon melihat momen itu dan merasa senang karena Yeorum tidak disalahkan. Namun, Soyeon tiba-tiba dikejutkan oleh robot pembersih yang mengikutinya dari belakang. Karena tidak fokus, ia akhirnya menabrak Yeorum. Kemudian, Yeorum menyampaikan rasa terima kasih karena saran Soyeon sebelumnya membuat dirinya lebih berani menyampaikan pendapat. Lalu, Soyeon bertanya alasan Yeorum tidak pernah membahas soal tangannya yang tidak bisa merasakan sakit. Yeorum menjawab bahwa ia sengaja menghindari pertanyaan yang mungkin bisa membuat Soyeon merasa tidak nyaman. Setelah itu, Soyeon mulai membuka diri dan bercerita bahwa kondisinya sekarang merupakan akibat dari kecelakaan besar yang pernah ia alami di masa lalu. Tanpa mereka sadari, Inwoo yang berada di ruangannya melihat mereka dari balik kaca. Ketika dia melihat kaki Soyeon, ia langsung teringat pada kecelakaan dulu yang menyebabkan kaki Soyeon patah. Saat jam pulang, Daeki dan Yongjo mendatangi Yeorum untuk mengucapkan terima kasih karena telah membela Yongjo dari kejadian tadi siang. Lalu, Yeorum mengajak mereka bergabung bersama Ensup untuk minum bersama. Sementara itu, Inwoo terlihat termenung. Ia kembali teringat pada masa lalu, tepatnya saat mobil yang ia kendarai ditabrak oleh seseorang yang ternyata adalah Soyeon. Ia masih tidak habis pikir bagaimana Soyeon bisa selamat dan pulih dari kecelakaan seberat itu. Di tempat lain, terlihat seseorang sedang memeriksa tangan Soyeon. Dari situ terlihat bahwa bagian lengannya ternyata dilapisi oleh logam. Hal itu yang membuat lengannya sering menarik benda-benda logam dan tidak bisa merasakan sakit seperti orang pada umumnya.
Lalu scene flashback saat Soyeon menjalani operasi pada kaki dan tangannya. Dokter mengatakan bahwa tangan dan kaki kanannya kemungkinan besar tidak bisa berfungsi dengan normal lagi. Karena merasa sangat putus asa, Soyeon sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tapi untung saja ada seseorang yang segera menghentikan aksinya tersebut. Keesokan harinya, seorang pria bernama Ian Santos ditolak masuk ke Korea karena menggunakan paspor palsu. Ia memohon kepada petugas karena ingin bertemu dengan istri dan bayinya yang akan segera lahir. Namun, petugas imigrasi tetap menolaknya karena aturan yang harus mereka patuhi. Di ruangan tunggu bandara, Yongjo memberitahu Daiki bahwa ada seorang wanita hamil bernama Mari yang terlihat kesakitan. Yongjo lalu meminta bantuan Yorum, namun Mari menolak dibawa ke ruang medis karena masih menunggu suaminya datang. Akhirnya, Yorum memutuskan untuk mencari sang suami di sekitar bandara. Sementara itu, Soyeon sedang berada di dalam lift bersama Inwoo. Diketahui bahwa mereka pernah menjadi saudara tiri selama 3 tahun karena orang tua mereka menikah. Soyeon meminta agar Inwoo berpura-pura tidak mengenalnya. Tapi ucapan Inwoo justru membuat Soyeon merasa curiga bahwa ia mungkin terlibat dalam kecelakaan yang pernah ia alami. Karena kesal, Soyeon memilih untuk pergi dari sana. Setelah itu, Soyeon teringat masa-masa saat ia tinggal bersama Inwoo. Dulu, mereka cukup dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Ingatan itu terhenti saat Yorum menelepon dan meminta bantuannya untuk mencari Ian Santos alias suami dari Mari. Yorum menjelaskan bahwa Mari sudah dibawa ke pusat medis bandara karena akan melahirkan. Di sisi lain, Ian masih memohon kepada petugas imigrasi agar diizinkan untuk masuk. Namun Pak Lee yang merupakan manajer imigrasi tetap menolak karena harus menjalankan aturan keamanan. Tak lama kemudian, Soyeon menemukan Ian di ruangan tunggu dan langsung memberitahu Yorum bahwa Ian tidak mendapatkan izin masuk. Yorum lalu menyampaikan kabar itu pada Yongjo agar Ian bisa mengobrol dengan istrinya. Dengan sedih, Ian meminta maaf karena tidak bisa datang saat bayinya akan lahir. Yorum lalu bertanya pada Soyeon apakah ada cara lain agar Ian bisa bertemu dengan istrinya. Namun, Soyeon menjelaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada di pihak imigrasi, sehingga mereka berdua tidak bisa membantu. Namun, Yorum tetap ingin mencoba. Ia pun memutuskan akan menemui manajer imigrasi secara langsung. Soyeon sempat mencoba menghentikannya karena merasa hal itu sudah di luar kewenangan mereka. Tapi Yorum tetap bersikeras dan pergi dari sana. Karena khawatir akan terjadi sesuatu, Soyeon segera menelepon Seokun dan memberitahunya tentang situasi tersebut. Saat itu juga, Ian keluar dari toilet dan tiba-tiba mendorong petugas, lalu berusaha melarikan diri dari sana. Kebetulan, Soyeon melihat kejadian itu dan langsung mengejarnya. Inwoo yang sedang berada di sekitar bandara juga ikut mengejar setelah melihat Soyeon berlari mengejar Ian. Setelah berhasil ditangkap, Ian kembali memohon agar diizinkan bertemu dengan istrinya. Tapi Soyeon menolak dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan itu. Bukannya tenang, Ian malah menyerang Soyeon dengan pulpen hingga melukai lengan kanannya. Setelah itu, Ian kembali mencoba melarikan diri. Namun ia terpleset dan hampir saja jatuh dari lantai atas. Untung saja, Soyeon berhasil menangkapnya tepat waktu dan mengangkatnya hanya dengan satu tangan saja. Ternyata, Inwoo menyaksikan kejadian tersebut dan merasa ada yang aneh pada lengan Soyeon. Beberapa saat kemudian, tim keamanan datang untuk menangkap Ian. Soyeon lalu diam-diam menyembunyikan luka di lengannya dengan jaket agar tidak ketahuan. Di tempat lain, Yorum menunjukkan foto bayi Mari yang baru lahir kepada Seokun. Karena merasa tersentuh, Seokun mencoba meminta izin pada Pak Lee agar Ian diizinkan melihat istri serta anaknya. Namun sayangnya Pak Lee tetap menolak karena peraturan imigrasi tidak bisa dilanggar, terutama untuk pemalsuan paspor. Di sisi lain, Seyeon berada di gudang dan mendapat laporan dari Yorum bahwa Ian tetap tidak diizinkan masuk. Alhasil, Seyeon pun menutup luka di lengannya dengan plester, lalu menghubungi Daiki dan meminta bantuannya agar Ian bisa bertemu istrinya meskipun hanya sebentar. Awalnya Daiki merasa ragu karena permintaan itu adalah hal yang melanggar aturan. Namun pada akhirnya Daiki menyetujui permintaan tersebut. Dengan cara diam-diam, mereka berhasil mempertemukan Ian dan Mari meskipun dari balik kaca. Meski hanya sebentar, pertemuan itu sangat mengharukan. Bahkan Yorum terlihat sangat tersentuh oleh momen tersebut. Ternyata Pak Lee mengetahui bahwa para petugas keamanan mempertemukan Ian dengan istrinya secara diam-diam. Setelah itu, ia langsung menelepon Mocha yang merupakan atasan mereka. Saat ditanya, Daiki mengaku bahwa semua itu memang atas keputusannya sendiri. Begitu juga dengan Soyeon yang ikut menyatakan bahwa ia juga terlibat dalam masalah tersebut.
Namun sebelum Muja memberi hukuman, Seo-kun maju dan berkata bahwa semua yang terjadi adalah perintah darinya, sehingga ia siap menanggung akibatnya. Kemudian, seorang staf memberitahu bahwa pesawat Ian akan lepas landas dalam 10 menit. Meski begitu, Pak Ali tetap tidak mengizinkan Ian pergi sebelum pemeriksaan selesai. Karena itu, ia memutuskan agar Ian dan Mari tetap tinggal di ruang penyelidikan untuk sementara waktu. Setelah masalah itu ditangani, hukuman untuk para petugas pun ditentukan. Daiki dan Yongjo diminta untuk menulis surat permintaan maaf sebanyak 10 lembar. Sedangkan Seoyeon dan Yeorum dihukum datang 1 jam lebih awal ke kantor dan harus berkeliling area bandara keesokan paginya. Ketika hari mulai malam dan staf lain sudah pulang, Seoyeon mulai merasakan masalah pada tangan kanannya. Tangannya kembali menjadi seperti magnet yang bisa menarik benda logam. Ia langsung menutupinya dengan jaket agar Yeorum tidak melihatnya. Di tempat lain, Inwoo membuka data pribadi Seoyeon dan mengetahui bahwa Seoyeon menggunakan alat bantu setelah tragedi kecelakaan. Inwoo pun langsung teringat pada tangan kanan Seoyeon yang terlihat aneh saat kejadian sebelumnya. Tak lama kemudian, Eun-sup mendapat laporan bahwa salah satu pesawat yang akan mendarat mengalami kebakaran di bagian mesin. Ia pun segera menyampaikan informasi tersebut ke semua staf bandara agar mereka segera bersiap. Tak lama kemudian, tim keamanan bandara bersama petugas pemadam kebakaran serta ambulan langsung bergerak cepat menuju area dekat jalur pendaratan pesawat. Di dalam kabin, para pramugari mengingatkan seluruh penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman dengan baik. Setelah melalui situasi yang menegangkan, pesawat itu akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Tak lama kemudian, kru segera melakukan pengecekan kondisi seluruh penumpang, sementara mobil pemadam mulai menyemprotkan air untuk memadamkan api yang muncul di bagian luar pesawat. Di waktu yang sama, Seoyeon melihat Yeorum tampak gelisah dan berlari ke arah landasan pacu. Ia pun mengejarnya dan menanyakan apa yang terjadi. Yeorum menjelaskan bahwa ibunya termasuk dalam penumpang pesawat tersebut. Sementara itu di kantor operasional, Seo-kun segera menginstruksikan agar semua penumpang yang selamat diarahkan menuju ruang evakuasi dan diberikan makanan serta minuman. Seoyeon lalu menghubungi Seo-kun melalui telepon dan memberitahu bahwa ibu Yeorum ada di dalam pesawat tersebut. Bahkan, Yeorum memohon agar diizinkan membantu langsung di lokasi kebakaran pesawat. Namun, Seo-kun dengan tegas menolak permintaan tersebut dan meminta Yeorum untuk menunggu di ruangan evakuasi agar tidak menambah risiko. Lalu, Seoyeon pergi ke lokasi kecelakaan untuk membantu proses evakuasi. Saat di tengah jalan, ia sempat bertanya pada Yeorum mengenai nama ibunya, karena ia ingin membantu mencarinya secara langsung. Ia juga mengatakan bahwa dirinya ditugaskan untuk menolong para penumpang yang tidak mengalami luka berat. Sesampainya di lokasi, Seoyeon dihadapkan dengan suasana yang sangat kacau. Proses evakuasi berjalan penuh kepanikan karena banyaknya penumpang yang harus dikeluarkan, sehingga membuatnya kesulitan menemukan ibu Yeorum di tengah kerumunan tersebut. Di dalam pesawat terjadi insiden di saat seorang pria tiba-tiba menyerobot antrian evakuasi. Melihat hal tersebut, ibu Yeorum segera menegur pria itu dan menyarankan agar ia mau menunggu di belakang, demi memberikan kesempatan kepada lansia dan anak-anak untuk keluar terlebih dahulu. Di sisi lain, Seoyeon terus mencari dengan menanyakan nama ibu Yeorum kepada setiap penumpang yang turun dari pesawat. Namun tiba-tiba terjadi guncangan pada badan pesawat yang membuat suasana semakin kacau. Dalam kepanikan itu, pria tadi mendorong ibu Yeorum hingga terjatuh dan terluka. Lalu pria itu buru-buru naik ke bus evakuasi tanpa memperdulikan orang lain. Di sisi lain, Yongjo mendapatkan tugas dari Daiki bahwa tim pemadam membutuhkan bantuan tambahan untuk mengevakuasi penumpang wanita yang mengalami cedera di dalam pesawat. Sementara itu, Yeorum sibuk mencari keberadaan ibunya di ruangan evakuasi, berharap sang ibu sudah dibawa ke sana terlebih dahulu. Di sisi lain, Seoyeon diam-diam nekat masuk ke dalam pesawat, sehingga ia berhasil menemukan ibu Yeorum yang sedang terluka. Tanpa membuang waktu, ia langsung memberikan pertolongan pertama dan memberinya air minum. Namun saat Seoyeon akan mengambil gelas air minum tersebut, tiba-tiba tangan kanannya kembali bermasalah, bahkan kali ini tidak bisa digerakkan. Tak lama kemudian, petugas medis datang bersama Yongjo. Alhasil, Seoyeon memilih untuk segera bersembunyi. Petugas memberitahu bahwa ibu Yeorum sudah mendapat pertolongan pertama, lalu mereka membawanya untuk turun dari pesawat. Saat itu, Yongjo sempat penasaran siapa yang lebih dulu menolong ibu Yeorum. Ia lalu melihat seseorang bersembunyi di balik pintu, tapi belum sempat mendekat, ia keburu dipanggil untuk segera turun. Setelah kejadian itu, semua orang merasa lega karena tidak ada korban jiwa.
Di ruang evakuasi, Yorum terlihat sibuk membagikan makanan dan selimut kepada para penumpang. Tak lama kemudian, Seo-kun memberitahu bahwa ibu Yorum mengalami luka ringan dan akan tiba dengan bus terakhir. Begitu sang ibu datang, Yorum langsung memeluknya dengan penuh haru. Dari kejauhan, Soyeon menyaksikan momen itu dan merasa lega karena Yorum bertemu dengan ibunya. Setelah itu, ibu Yorum tersenyum bangga karena putrinya bekerja dengan tulus demi membantu banyak orang. Setelah situasi kembali tenang, penerbangan pun dilanjutkan seperti biasa. Semua penumpang menjalani pemeriksaan ulang. Pria yang sempat melukai ibu Yorum akhirnya ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Di sisi lain, karena terlalu sibuk, Yorum tidak sadar bahwa ibunya sedang dalam proses masuk ke pesawat. Ia pun langsung buru-buru menelepon. Saat mengangkat telepon, sang ibu menyampaikan terima kasih kepada seseorang yang sudah menolongnya dan mengatakan bahwa orang itu adalah teman Yorum. Karena penasaran, Yorum bertanya pada Daiki apakah dia yang menolong ibunya. Namun Daiki mengatakan bahwa bukan dia yang menolongnya. Yongju lalu menyarankan agar ia langsung bertanya kepada Soyeon. Ketika mencoba menelepon, ternyata panggilannya tidak dijawab. Rupanya saat itu, Soyeon sudah dijemput oleh Pak Jang alias orang yang selama ini membantu Soyeon merawat kondisi tangan kanannya. Sementara itu, Yorum baru menyadari bahwa tas Soyeon tertinggal. Ia pun berinisiatif untuk mengantarkannya langsung kepada Soyeon. Di tempat lain, Seo-kun pergi ke Fox Bright Star yang merupakan tempat Soyeon biasanya dirawat. Namun saat itu pintunya malah terkunci. Ia mulai merasa khawatir sampai akhirnya In-woo tiba-tiba muncul dan bertanya kenapa Seo-kun ada di sana. Seo-kun beralasan bahwa ia hanya ingin minum di bar favoritnya. Namun In-woo kembali menanyakan alasan mengajak Soyeon bekerja di Terminal 2. Menurut In-woo, kondisi Soyeon tidak memungkinkan karena setelah kecelakaan, tangan dan kakinya kehilangan fungsi saraf. Meskipun begitu, Seo-kun tetap percaya pada kemampuan Soyeon. Ia mengatakan bahwa meskipun terdengar mustahil, terkadang ada hal di luar nalar manusia seperti mukjizat. Dan ia merasa mukjizat itu terjadi pada Soyeon. Lalu ia meminta In-woo untuk berhenti membahas kondisi fisik Soyeon. Di sisi lain, Pak Jang sedang memeriksa tangan Soyeon. Lalu Soyeon menyampaikan bahwa ia takut kondisinya semakin memburuk. Ia tidak ingin kembali ke masa di mana orang-orang memandangnya rendah saat ia duduk di kursi roda. Mendengar hal itu, Pak Jang menjelaskan bahwa memang ada bagian yang rusak, tetapi ia akan memperbaikinya dan menjamin Soyeon tidak akan lagi mengalami masa kelam seperti dulu. Ia hanya butuh waktu setengah hari untuk menyelesaikan alat bantu di tangan Soyeon. Kemudian, Yorum mengirim pesan pada Soyeon. Ia mengatakan sedang menunggu di depan kafe tempat mereka dulu berteduh dari hujan, karena ia ingin mengembalikan tas Soyeon yang tertinggal di kantor. Awalnya, Soyeon tampak ragu apakah akan datang atau tidak. Namun saat hujan turun, ia akhirnya memutuskan untuk datang sambil membawa payung. Sesampainya di sana, Yorum langsung menanyakan kondisi tangan Soyeon. Namun, Soyeon menjawab singkat bahwa itu bukan urusannya. Lalu, ia pun langsung pamit pergi. Saat sedang berjalan, Yorum tiba-tiba menghentikannya dan bertanya apakah benar Soyeonlah yang menolong ibunya saat kejadian di pesawat. Soyeon menjawab bahwa bukan dia orangnya. Tapi Yorum tidak percaya begitu saja. Ia pun bertanya lagi apakah alasan menolong sang ibu karena Soyeon menyukai Yorum. Soyeon awalnya terdiam sejenak, lalu dengan jujur mengakui bahwa ia memang menyukai Yorum. Setelah itu, ia langsung pergi meninggalkan Yorum yang tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Lalu, Yorum kembali ke bandara. Saat itu, Eun-sup melihatnya lalu menghampiri dan bertanya kenapa ia datang kembali ke bandara malam-malam. Yorum menjelaskan bahwa Soyeon baru saja menyatakan perasaannya. Mendengar hal itu, Eun-sup penasaran apakah mereka sekarang sudah berpacaran. Namun, Yorum menegaskan bahwa ia belum punya waktu untuk menjalin hubungan, apalagi dengan rekan kerja, karena hal itu malah membuatnya tidak nyaman. Di sisi lain, Soyeon terlihat sedang membuka rak bukunya dan memakai alat bantu di tangannya. Setelah itu, ia mendatangi Pak Jang dan meminta agar alat bantu itu segera diperbaiki karena ia ingin kembali bekerja besok hari. Keesokan paginya, alat bantu Soyeon sudah selesai diperbaiki dan ia langsung berangkat ke tempat kerja. Saat tiba di kantor, ia sempat bertatapan dengan Yorum yang terlihat gugup dan salah tingkah. Di sisi lain, para manajer menghadiri rapat bersama Pak Kwon yang mengucapkan terima kasih karena seluruh tim berhasil menangani insiden kebakaran pesawat dengan baik. Bahkan tidak ada keluhan dari pihak maskapai maupun keluarga penumpang, sehingga itu menjadi pencapaian besar di bandara mereka.
Dalam rapat tersebut, Inwoo menyampaikan bahwa ada satu pegawai difabel yang memakai alat bantu tangan dan kaki yang tidak biasa. Ia kemudian bertanya pada Mucha apakah alat itu sudah dilakukan pengecekan keselamatan. Mucha menjelaskan bahwa alat bantu pribadi tidak termasuk dalam wewenangnya karena menyangkut privasi pegawai. Namun, Inwoo tetap mendesaknya untuk memeriksa alat tersebut. Bahkan, Pak Kwon memerintahkan Mucha agar segera menyelidikinya dan memberikan laporan. Setelah mendengar hal itu, Seo-kun langsung menentang. Ia mengatakan jika Mucha benar-benar menyelidikinya maka ia akan mengundurkan diri. Ia tidak ingin kondisi Soyeon terdengar oleh staf yang lainnya. Soyeon hanya ingin bekerja dengan tenang dan normal. Namun Mucha tetap tidak bisa menolak perintah langsung dari atasan, sehingga ia terpaksa harus menyelidiki alat bantu tersebut. Di tempat lain, Soyeon dan Yorum sedang mengecek area Terminal 2. Dalam obrolan mereka, Yorum mengaku terkejut karena tidak menyangka Soyeon akan menyukainya meskipun mereka baru saling kenal. Ia merasa dirinya hanyalah wanita biasa yang tidak memiliki kelebihan apapun, sedangkan Soyeon adalah sosok yang luar biasa. Namun, Soyeon menjawab bahwa menurutnya rasa suka bisa muncul begitu saja tanpa alasan yang jelas, dan setiap orang memiliki kenangan yang berbeda saat pertama kali bertemu. Lalu, Yorum bertanya apakah Soyeon masih mengingat kecelakaan yang terjadi setahun lalu yang hampir saja mencelakainya. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada segerombolan orang yang mendorong Yorum hingga ia terjatuh di pelukan Soyeon. Walaupun sempat memeganginya, Soyeon segera melepaskan tangan Yorum dan meminta maaf, lalu pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Seo-kun memanggil Soyeon dan mengajaknya berbicara secara pribadi. Ia memberitahu bahwa Mucha akan menyelidiki alat bantu yang digunakan Soyeon karena Inwoo telah mengangkat masalah itu di dalam rapat. Bahkan Pak Kwon langsung memberikan perintah untuk memeriksanya. Tanpa mereka ketahui, ternyata Yongjo mendengar pembicaraan mereka. Di sisi lain, Mucha mendatangi Pak Mo alias petugas yang biasa memantau CCTV. Lalu, Mucha menanyakan apakah Pak Mo pernah melihat kemampuan aneh dari Soyeon, seperti saat dulu Soyeon melumpuhkan anak yang membawa bom. Namun, Pak Mo menolak menjawab karena khawatir akan dimarahi oleh Seo-kun. Namun, Mucha tetap bersikeras karena ia hanya menjalankan perintah dari Pak Kwon. Di sisi lain, Inwoo meminta Yorum untuk mengantarkan dokumen berlabel oranye dari mejanya ke manajer departemen fasilitas. Saat mencarinya, tanpa sengaja Yorum melihat data pribadi milik Soyeon. Di sana tertulis bahwa Soyeon termasuk pegawai penyandang disabilitas fisik tingkat 1 dan menggunakan alat bantu. Sementara itu, Mucha sedang menonton rekaman CCTV saat Soyeon menyelamatkan Yorum dari pukulan tiang. Dari sana, Mucha mulai curiga dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Soyeon. Sementara itu, Soyeon menemui Inwoo dan bertanya alasan dibalik permintaannya agar Mucha menyelidiki Soyeon. Inwoo menjawab bahwa ia merasa terganggu karena Soyeon terus berada di sekitar Inwoo. Padahal ia sudah meminta agar Soyeon menjauh. Karena itulah alasan ia ingin menyingkirkan Soyeon. Ia juga menyebut bahwa kecelakaan masa lalu terjadi karena Soyeon terlalu memaksakan diri untuk tetap dekat dengannya. Lalu, scene pun akan flashback saat mereka sedang makan bersama di Fox Bread Star. Setelah selesai makan, Inwoo menyuruh Soyeon untuk berhenti mengikuti dirinya karena orang tua mereka sudah bercerai, sehingga mereka bukan saudara lagi. Saat Inwoo akan pergi, ia baru menyadari bahwa harddisknya tertinggal. Saat ia akan kembali untuk mengambilnya, tiba-tiba sekelompok pria menghadangnya. Di saat yang sama, Soyeon yang membawa harddisk itu berusaha untuk mencari Inwoo. Namun, ia malah melihat Inwoo sedang dipukuli dan diseret masuk ke mobil oleh para pria tersebut. Alhasil ia pun langsung mengejar mobil itu, tapi ia malah mengalami kecelakaan parah yang membuat tangan dan kakinya patah. Saat Soyeon tergeletak kesakitan, para preman sempat menghampirinya. Namun saat itu, Inwoo malah memilih kabur dan meninggalkan Soyeon seorang diri. Kembali ke masa sekarang, Soyeon lalu mendorong Inwoo ke dinding karena merasa kesal. Ia merasa marah karena Inwoo sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas kejadian masa lalu saat dirinya terluka parah. Namun, Soyeon memilih menahan emosinya dan segera pergi meninggalkannya. Di sisi lain, situasi di Terminal 2 menjadi kacau karena sekelompok preman datang untuk melakukan aksi protes. Karena situasi semakin tegang, Pak Kwon segera memerintahkan tim keamanan untuk mengusir mereka. Alhasil, pertengkaran di antara mereka pun terjadi. Untung saja, suasana mulai tenang setelah CEO bandara tiba-tiba datang dan langsung menunjukkan rasa kesalnya terhadap kekacauan yang terjadi. Setelah bekerja, Soyeon dan Yorum sedang membawa koper besar. Ia pun menghampirinya lalu bertanya.
Yorum menjelaskan bahwa ia baru saja keluar dari apartemennya, tapi malam ini ia belum diperbolehkan tidur di mes karyawan bandara sampai esok hari. Sehingga malam ini ia berencana akan tidur di sauna terdekat. Mendengar hal itu, Soyeon menawarkan agar Yorum menginap saja di rumahnya. Mendengar ajakan tersebut, Yorum tiba-tiba teringat pada saat pertama kali mereka bertemu. Sebelum wawancara kerja di bandara, ia sempat makan di Fox Bread Star. Saat itu, Yorum memesan menu yang sama dengan Soyeon, sehingga mereka berdua saling bertatapan meski belum saling mengenal. Setibanya di rumah, Yorum berharap Soyeon tidak salah paham. Soyeon menjelaskan bahwa dirinya memang butuh waktu untuk mulai menyukai seseorang, namun bukan berarti ia tidak akan menyukai Soyeon. Kemudian, Soyeon menyiapkan makan malam, dan hal itu membuat Yorum merasa kagum karena selain cerdas, Soyeon juga bisa memasak. Di tempat lain, Seokun menanyakan hubungan antara Inwoo dan Soyeon. Ia penasaran karena selama ini yang ia tahu keduanya adalah saudara tiri dan Soyeon sangat menyayangi Inwoo. Namun, Inwoo menjawab bahwa setiap kali ia bersama Soyeon, selalu ada hal buruk yang terjadi. Ia juga merasa bersalah karena jika saja Soyeon tidak bersamanya pada 12 tahun yang lalu, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi. Di sisi lain, Muja yang masih curiga soal identitas Soyeon terus saja menyimpan rekaman CCTV dan segera menghubunginya untuk mengajak bertemu. Keesokan paginya, mes Yongjo dipindahkan oleh pihak bandara dan kebetulan lokasinya tepat di depan rumah Soyeon. Di waktu yang sama, Yorum baru bangun dan melihat pesan dari Soyeon bahwa ia sudah berangkat kerja lebih awal dan menyuruhnya untuk sarapan makanan yang telah disiapkan oleh Soyeon. Sementara itu, Soyeon menemui Muja di tempat yang telah disepakati. Muja langsung menyampaikan bahwa ia ingin memeriksa alat bantu milik Soyeon. Bahkan, ia mengancam akan melaporkan jika permintaannya ditolak dan memberi waktu 1 minggu untuk berpikir. Jika tidak, maka posisi Soyeon di bandara bisa terancam. Saat akan berangkat kerja, Yorum tanpa sengaja berpapasan dengan Yongjo di depan rumah Soyeon. Yorum terlihat panik lalu berbohong bahwa ia menginap di rumah kenalannya. Untung saja, saat itu Yongjo belum mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Soyeon. Setelah sampai di kantor dan tidak menemukan Soyeon, ia menelepon dan mengajaknya bicara di gudang. Di sana, Yorum menyampaikan kekhawatirannya karena Yongjo kini tinggal di depan rumah Soyeon. Ia takut jika Yongjo menyebarkan gosip yang tidak-tidak. Soyeon lalu bertanya apakah opini orang lain memang begitu penting. Yorum pun menjelaskan bahwa ia takut dinilai buruk dan tidak ingin menjadi bahan omongan. Lalu, Yorum pergi meninggalkannya. Saat itu, Soyeon seketika terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang tidak sengaja menjatuhkan lakban. Ia segera mengeceknya, namun orang itu sudah kabur tanpa sempat terlihat wajahnya. Di sisi lain, Yorum bersama tim keamanan sedang membujuk para tunawisma yang tidur di area bandara karena dianggap mengganggu pengunjung. Sambil mengawasi situasi, Yorum terus memperhatikan gerak-gerik Yongjo karena khawatir wanita itu akan menyebarkan gosip. Bahkan karena terlalu panik, Yorum hampir keceplosan bicara dan membuat rekan kerja lain mulai curiga soal hubungannya dengan Soyeon. Setelah itu, Soyeon duduk di kursi tunggu dan bertemu dengan salah satu tunawisma. Orang itu secara mengejutkan bisa meramal bahwa Soyeon sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu, Yorum mengajak tunawisma tersebut makan bersama. Di sisi lain, Soyeon kembali mengerjakan proyek yang diminta oleh Seokun, yaitu membuat ruang istirahat untuk staf bandara. Namun saat mempresentasikannya ke Inwoo, ia malah menyinggung masalah pribadi mereka, sehingga membuat karyawan lain penasaran dengan konflik di antara mereka berdua. Di sisi lain, Yorum sedang makan bersama tunawisma tersebut. Lalu, ia diberi nasihat agar Yorum selalu jujur terhadap perasaannya, baik tentang hal yang ia sukai maupun tidak. Jika ada yang menyukainya, Yorum lebih baik menerimanya dengan hati terbuka. Tak lama kemudian, Ansup mengajak Yorum untuk makan bersama. Sambil menunggu, ia mendengar gosip dari beberapa karyawan yang membicarakan rumor bahwa Yorum dan Soyeon sudah berpacaran bahkan tidur bersama. Mereka heran mengapa Soyeon bisa menyukai Yorum yang dianggap sering membuat masalah. Ansup pun menghampiri mereka dan bertanya dari mana gosip itu berasal. Sementara itu, Pak Nam juga menyampaikan gosip tersebut kepada Sung Chol. Lalu, Sung Chol memberitahu hal itu pada Seokun, yang kebetulan baru saja masuk ke ruangan. Di waktu yang sama, Yorum memberikan kopi pada Soyeon sebagai ucapan terima kasih karena sudah disiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Tak lama kemudian, Sung Chol datang dan menggoda mereka sebagai pasangan yang serasi. Ia juga berkata bahwa ia sudah tahu kalau Yorum menginap di rumah Soyeon.
Karena penasaran, Yorum langsung mencari Yongjo dan menuduhnya sebagai penyebar gosip. Namun Yongjo membantah dan mengaku tidak tahu menahu soal rumor tersebut. Tak lama kemudian, Soyeon datang lalu mengajak Yorum untuk pergi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mendengar percakapan mereka berdua saat di dalam gudang. Mendengar hal itu, Yorum merasa jengkel dan pergi dari sana. Di sisi lain, Seungchul terlihat marah karena tim mereka gagal mendapatkan ruang istirahat karyawan. Ia menyalahkan Soyeon karena saat presentasi Soyeon malah menyindir masalah pribadi dengan Inwoo, sehingga keputusan justru jatuh kepada tim lain. Dengan nada sinis, Seungchul mengatakan bahwa satu-satunya hal yang disukai Soyeon hanyalah urusan cinta saja. Bahkan ia menyalahkan Yorum karena dianggap tidak becus bekerja dan hanya menggoda Soyeon. Namun, Soyeon langsung membela Yorum. Ia mengaku bahwa semua kesalahan ada padanya dan Yorum tidak bersalah sama sekali. Bahkan, ia menjelaskan bahwa perasaannya kepada Yorum hanya bertepuk sebelah tangan saja. Soyeon lalu berjalan ke gudang sambil menghubungi Yorum, namun panggilannya tidak diangkat karena Yorum ingin menyendiri. Saat sampai di sana, pintunya malah terkunci dan tanpa sengaja ia malah merusak gonggang pintu tersebut. Aksinya itu ternyata diam-diam dilihat oleh Muja yang kebetulan ada di sana. Pada malam harinya, Eun-sup menelepon Pak Nam tanpa menyebutkan identitasnya. Ia mengancam agar Pak Nam segera meminta maaf kepada Soyeon dan Yorum karena sudah menyebarkan gosip tadi. Jika tidak, maka ia akan menyebarkan siapa dalang sebenarnya di balik rumor tersebut. Ancaman itu membuat Pak Nam seketika langsung panik. Sementara itu, pria tunawisma yang sebelumnya berbicara dengan Yorum masih berkeliaran di area bandara. Ia tampak mencurigakan karena terlihat mengambil sesuatu dari tempat sampah. Di waktu yang sama, Yorum tidak masuk ke rumah Soyeon dan hanya menunggu di luar untuk mengambil kopernya. Setelah menyerahkan koper tersebut, Soyeon lalu mengecek mes Yorum yang baru dipindah oleh pihak bandara. Namun saat tahu bahwa Yorum akan tinggal satu tempat dengan Yongjo, ia langsung menolak dan memilih mencari tempat tinggal yang lain. Soyeon kemudian bertanya apakah Yorum merasa malu pada Yongjo, atau sebenarnya merasa malu karena dirinya tahu bahwa Soyeon menyukainya. Lalu Soyeon mengatakan bahwa ternyata tidak ada yang disebut kebetulan. Semua terjadi karena suatu alasan. Dengan begitu, hari ini akan menjadi hari yang bermakna. Namun, Yorum merasa heran lalu bertanya bagaimana Soyeon bisa mengetahui kutipan tersebut. Apakah ia mengenal ayahnya? Mendengar pertanyaan itu, Soyeon mengangguk dan mengatakan bahwa ia memang mengenal ayah Yorum. Ia kemudian menceritakan bahwa saat dirinya pernah berada di titik terendah dan ingin mengakhiri hidup karena kondisi tubuhnya, justru ayah Yorumlah yang datang dan menyelamatkannya. Soyeon bercerita bahwa ia sering makan di restoran milik ayah Yorum yang berada di Fox Bread Star. Ia juga tahu bahwa ayah Yorum adalah penulis buku anak-anak. Mendengar hal itu, Yorum bertanya mengapa Soyeon tidak memberitahunya sejak awal. Soyeon menjelaskan bahwa ia takut Yorum akan merasa tidak nyaman karena ia tahu orang tua Yorum sudah bercerai. Kemudian Yorum menunjukkan kalung kompas pemberian ayahnya yang selalu ia bawa. Kompas itu diberikan karena Yorum sering tersesat. Setelah itu, Yorum meminta Soyeon menceritakan lebih banyak tentang ayahnya. Namun, Soyeon mengatakan akan melanjutkan ceritanya nanti dan menyuruh Yorum agar masuk ke mes barunya. Yorum akhirnya memberanikan diri untuk masuk dan memperkenalkan dirinya kepada Yongjo sebagai teman sekamar yang baru. Keesokan paginya, Yongjo memperingatkan bahwa Yorum tidak boleh menyentuh makanan dan minumannya. Ia juga menegaskan bahwa meskipun mereka tinggal bersama, bukan berarti mereka berteman. Jadi, Yorum tidak perlu menanyakan hal-hal pribadi. Dalam perjalanan ke bandara, Yorum menceritakan kejadian itu kepada Soyeon. Tak lama kemudian, Eun-sup muncul dan mengucapkan selamat atas kepindahan mes Yorum yang baru. Ia juga memperkenalkan diri sebagai sahabat Yorum kepada Soyeon. Sementara itu, Daiki mengabari Mocha bahwa ada turis yang menolak pemeriksaan keamanan dengan alasan sedang sakit di bagian dada dan perutnya. Di sisi lain, Seokun memerintahkan Soyeon dan Yorum untuk menuju ke gerbang keberangkatan karena beberapa penumpang sedang marah akibat larangan membawa makanan dan minuman ke dalam pesawat. Sementara itu, Daiki meminta penumpang lainnya untuk berpindah antrian. Yongjo lalu melaporkan bahwa ada pria asing yang sebelumnya menggunakan paspor Jepang, tapi kini memegang paspor Australia. Pria itu ternyata adalah broker yang pernah menyelundupkan emas batangan ke dalam tempat sampah. Ketika Muja menanyai turis tersebut, ia mengaku mengalami cedera tulang rusuk karena kecelakaan mobil. Muja langsung meminta petugas untuk memanggil bea cukai dan polisi, lalu mengajak turis itu untuk ikut dengannya.
Di sisi lain, broker tadi diam-diam memberitahu anggotanya bahwa turis pembawa narkoba telah ditangkap. Tak lama kemudian, Daiki datang dan meminta broker itu untuk ikut dengannya. Lalu si broker kembali diam-diam memberikan kode kepada anggotanya. Kemudian, para anggota tersebut mengalihkan perhatian dengan sengaja menjatuhkan koper milik penumpang lain. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh si broker dan turis untuk kabur dari sana, sehingga petugas langsung melakukan pengejaran. Di situasi itu, Yorum hampir tertabrak oleh si turis. Untung saja, Soyeon segera menariknya ke pelukan dan menyandung si turis hingga akhirnya bisa ditangkap. Setelah itu, Yorum melapor pada Sungchul bahwa ada petugas keamanan yang terlibat adu mulut dengan penumpang karena insiden minuman yang dibawanya. Untung saja, Soyeon segera turun tangan dan menghentikan pertengkaran tersebut. Penumpang pria itu sempat bertanya pada istrinya apakah semua kejadian tadi sudah direkam. Sedangkan Yorum juga melihat beberapa penumpang lainnya ikut merekam situasi tersebut. Penumpang itu lalu mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial untuk mempermalukan bandara. Ia bahkan menuntut kompensasi karena merasa dirugikan. Di sisi lain, Daiki dan Yongjo masih mengejar si broker hingga ke area parkir. Meski Yongjo sempat berhasil menjatuhkannya, namun si broker berhasil kabur karena ditolong oleh anggota broker yang lainnya. Lalu, Yongjo malah kesal karena Daiki lebih mengkhawatirkan keadaannya daripada fokus mengejar pelaku. Yongjo merasa tersinggung karena tidak ingin dianggap lemah hanya karena dia seorang perempuan. Di tempat lain, petugas bea cukai membuka perban di tubuh si turis dan menemukan narkoba ada di dalamnya. Sementara itu, petugas yang sebelumnya terlibat adu mulut lalu dipanggil oleh Inwoo dan dipaksa meminta maaf kepada penumpang pria. Namun, si petugas keamanan tersebut menolak karena ia hanya menjalankan aturan soal larangan membawa minuman ke dalam pesawat. Mendengar bantahan itu membuat Inwoo marah dan mengancam akan memecatnya. Untung saja, seniornya yang turun tangan dan meminta maaf sambil berlutut. Tak lama kemudian, Moja datang dan meminta anggotanya untuk berdiri. Ia mengatakan bahwa penumpang pria itu sudah melanggar aturan karena tidak mengikuti perintah petugas. Ia juga menjelaskan bahwa cairan bisa saja digunakan untuk membuat bahan peledak, sehingga larangan tersebut penting untuk keselamatan bersama. Penumpang pria itu tetap bersikeras bahwa petugas keamanan yang lebih dulu menarik ke arahnya sehingga memicu keributan. Untungnya, Yorum menunjukkan rekaman dari penumpang lain yang memperlihatkan bahwa si penumpanglah yang lebih dulu menyiram air, memukul, dan menarik kerah si petugas. Akhirnya, penumpang tersebut merasa malu dan pergi dari sana. Sementara itu, si petugas merasa lega karena telah terbebas dari tuduhan yang tidak adil. Moja kemudian menegur Inwoo karena ikut campur dalam urusan tim keamanannya, apalagi sampai memaksa anggota timnya berlutut seperti tadi. Sementara itu, Daiki berusaha menahan Yongjo agar tidak buru-buru pulang. Ia sebenarnya ingin mengajaknya ke rumah sakit, tapi Yongjo menolak dan menyindir Daiki karena gagal menangkap si broker. Daiki menjelaskan bahwa menurutnya menjaga keselamatan rekan kerja jauh lebih penting. Di malam hari, tim keamanan berkumpul untuk merayakan pindahan Yongjo ke mes barunya. Karena bukan dari tim yang sama, Yorum memutuskan untuk menunggu di luar. Tak lama kemudian, Soyeon keluar setelah mendengar suara bising dari rumah Yongjo. Lalu ia melihat Yorum dan mengajaknya jalan-jalan, berhubung Yorum sedang ada di luar. Sementara itu, meskipun acara tetap berlangsung, namun hubungan Yongjo dan Daiki masih terasa canggung. Beberapa saat kemudian, Moja ternyata datang terlambat ke acara itu. Namun tanpa ia sadari, ternyata ia sedang dibuntuti oleh kelompok si broker. Di sisi lain, Yorum dan Soyeon mulai mengobrol. Yorum bertanya soal masakan ayahnya. Lalu, Soyeon menjawab bahwa mie buatan ayah Yorum adalah yang terenak. Yorum pun bercerita bahwa terakhir kali ia bertemu dengan sang ayah adalah saat usianya 9 tahun. Ia merasa senang karena Soyeon mengenal ayahnya dan tahu banyak tentangnya. Lalu, Soyeon tiba-tiba menggenggam tangan Yorum dan akan menciumnya. Namun suara gaduh membuat mereka terkejut. Soyeon langsung menyuruh Yorum untuk menelepon polisi sementara ia akan mengurus komplotan tersebut. Bahkan sebelum itu, Soyeon sempat mencium Yorum dan bergegas ke lokasi kejadian. Di sana, ia langsung melawan si kelompok broker dan berhasil mengalahkan mereka seorang diri. Setelah semuanya aman, Soyeon baru menyadari bahwa korban pemukulan adalah si Moja. Saat ia akan menolongnya, si broker tiba-tiba bangkit dan menyetrumnya dari belakang. Seketika tubuh Soyeon roboh dan asap muncul dari tangan serta kaki kanannya. Melihat hal itu, Moja sangat terkejut karena ia baru tahu bahwa alat bantu yang dipakai Soyeon ternyata terpasang di tangan dan kakinya.
Yorum kembali ke lokasi kejadian bersama polisi, tapi Soyeon sudah tidak ada. Polisi pun lalu kemudian menangkap para pelaku. Yorum sempat menelepon Soyeon, namun Mucha yang tahu itu panggilan dari Yorum memilih untuk tidak mengangkatnya. Ternyata Mucha membawanya ke restoran Fox Bridge Star. Tak lama kemudian, Seokun datang karena tahu keberadaan Soyeon. Ia langsung bertanya soal kondisinya. Mucha menjelaskan bahwa Soyeon baik-baik saja. Lalu Mucha menanyakan alat yang digunakan di tangan dan kakinya. Seokun meminta agar Mucha merahasiakan semuanya, tapi Mucha menolak karena ia punya tanggung jawab untuk menyelidiki dan melapor pada Pak Kwon tentang alat bantu tersebut. Ia merasa khawatir karena melihat langsung Soyeon menggunakan alat bantu yang belum terjamin keamanannya. Apalagi alat itu membuat Soyeon bisa melakukan hal-hal yang jauh di luar kemampuan manusia biasa. Namun, Seokun menegaskan bahwa ia akan menanggung semua resikonya. Ia sudah melihat sendiri sejak awal bagaimana Soyeon memakai alat itu untuk belajar berjalan hingga akhirnya bisa hidup seperti orang normal. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu terdengar oleh Inwoo yang kebetulan berada di sana. Keesokan harinya, Mucha bertemu Inwoo di lift. Inwoo mengingatkan agar Mucha tetap melanjutkan tugas dari Pak Kwon untuk menyelidiki alat bantu Soyeon. Karena jika tidak, maka karirnya bisa terancam. Hal ini membuat Mucha mulai ragu apakah harus melanjutkan berita itu atau menjaga rahasia Soyeon seperti permintaan Seokun. Di sisi lain, Yorum menghubungi ponsel Soyeon dan mengirim pesan untuk menanyakan kabarnya. Namun Pak Jang sengaja mematikan ponsel Soyeon supaya ia bisa beristirahat dengan tenang. Tak lama kemudian, Inwoo bertanya kepada Yorum kenapa Soyeon tidak masuk kerja. Yorum menjelaskan bahwa Soyeon sedang sakit. Lalu balik bertanya mengapa Inwoo menanyakan hal itu. Inwoo bercerita bahwa ia adalah kakak tiri dari Soyeon. Orang tua mereka sempat menikah selama 3 tahun, namun setelah bercerai, hubungan mereka menjadi renggang karena adanya kesalahpahaman. Sementara itu, Soyeon terbangun dan diberitahu oleh Pak Jang bahwa Dr. Eun datang untuk mengobati luka bakarnya. Karena lukanya cukup serius dan ototnya juga terluka sehingga ia harus beristirahat total. Pak Jang menyarankan agar Soyeon berhenti bekerja sementara waktu, karena saat ini ia tidak bisa menggunakan alat bantunya. Ia pun diminta memakai kursi roda dulu sampai kondisinya benar-benar pulih. Tak lama kemudian, Seokun datang menjenguk dan meminta Soyeon berhenti bekerja juga. Ia menjelaskan bahwa Mucha terus menyelidiki dan kemungkinan akan melapor kepada Pak Kwon tentang kondisi alat bantu Soyeon. Jika rahasianya terbongkar, bisa saja orang-orang kembali memandangnya dengan kasihan atau merasa takut, seperti saat pertama kali ia menggunakan kursi roda. Setelah Seokun pergi, Soyeon melihat banyak pesan dan panggilan tak terjawab dari Yorum. Karena itu, ia nekat memakai alat bantunya lagi lalu diam-diam pergi ke bandara menggunakan mobil Pak Jang. Saat mengetahui hal tersebut, Pak Jang langsung menghubungi Seokun dan memintanya mencari keberadaan Soyeon. Ternyata Soyeon sedang bersama Mucha di ruang gudang yang tidak terpantau kamera. Ia memperlihatkan alat di tubuhnya dan menjelaskan bahwa perangkat itu terhubung ke tangan dan kaki kanannya. Tanpa alat tersebut, ia tidak bisa berjalan atau menggerakkan tangannya. Saat ditanya soal seberapa jauh kekuatannya, Soyeon menjawab belum tahu batasnya, tapi ia pernah menahan mobil dengan tangan itu. Soyeon kemudian meminta satu permintaan, yaitu ia hanya ingin hidup seperti orang normal selama 1 bulan. Setelah itu ia akan mengundurkan diri dari bandara. Sementara itu Pak Jang tiba di bandara. Seokun dan Yorum terus berkeliling untuk mencari keberadaan Soyeon. Tak lama kemudian Yorum berhasil menemukannya lalu segera memberitahu Seokun. Di sisi lain, Mucha mendatangi Seokun dan bertanya alasan ia begitu bersikeras menyembunyikan rahasia tentang Soyeon. Seokun lalu menceritakan bahwa keberadaan Soyeon mengingatkannya pada adik kandungnya yang bernama Ji-hoon. Ji-hoon semasa hidupnya selalu dipandang rendah dan dikasihani karena kondisinya. Seokun berharap Soyeon bisa hidup seperti orang normal, namun sekarang ia sadar harapan itu sulit terwujud. Ucapan itu membuat Mucha teringat dengan permintaan Soyeon yang hanya ingin hidup normal selama 1 bulan saja. Di tempat lain, Yorum yang masih bersama Soyeon menanyakan kondisinya karena merasa sangat khawatir. Soyeon lalu mengatakan bagaimana jika mulai sekarang mereka saling mencintai. Yorum tidak menjawab, namun mereka pun akhirnya berciuman. Sementara itu, Mucha melaporkan kepada Pak Kwon bahwa tidak ada masalah dengan alat bantu milik Soyeon. Namun, Inwoo menuntut agar ia menunjukkan bukti tertulis yang menyatakan alat itu benar-benar aman. Merasa tersinggung, Mucha meminta Inwoo untuk menunjukkan juga laporan yang ia serahkan pada Pak Kwon.
Pertengkaran mereka akhirnya dihentikan oleh Pak Kwon yang langsung menyuruh keduanya untuk pulang. Di sisi lain, Soyeon meminta maaf karena telah menggunakan mobil Pak Chang tanpa izin. Seokun menyampaikan bahwa sebelumnya ia melihat Soyeon sangat gelisah, namun sekarang kondisinya sudah jauh lebih tenang. Pak Chang kemudian memberikan sapu tangan untuk menghapus bekas lipstik di bibir Soyeon. Sementara itu, saat Daiki akan pulang, Yongjo tiba-tiba menghampirinya dan meminta untuk dipindahkan ke tim lain. Ia dengan jujur mengatakan bahwa dirinya merasa tidak nyaman terus berada satu tim dengan Daiki karena selalu saja terlibat dalam situasi yang rumit. Di rumah, Soyeon memberitahu bahwa malam ini ia berencana pergi kencan dengan Yorum. Namun Pak Chang melarang dan memintanya untuk tidak memakai alat bantu. Akan tetapi, Soyeon tetap ingin pergi dan meminta izin menggunakan mobilnya. Pada saat bersamaan, Ensup yang sedang berada di luar rumah melihat Seoyun keluar. Ternyata Ensup datang ke sana karena ingin memberikan bunga dan kue sebagai hadiah pindahan Yorum ke mes barunya. Namun tiba-tiba, kunci yang Soyeon pegang malah terjatuh dan menempel di tangannya. Bahkan tangannya pun tiba-tiba menempel ke pintu mobil hingga kacanya pecah. Ternyata alat bantu yang ia gunakan kembali mengalami gangguan. Di sisi lain, ketika Yorum sedang bersiap untuk pergi berkencan, Inwoo tiba-tiba datang menghampirinya dan mengajaknya untuk mengobrol tentang Soyeon. Saat mendengar seseorang datang, Soyeon segera bersembunyi, tapi Ensup berhasil menemukannya dalam kondisi terluka, lalu segera membawanya kembali ke dalam rumah. Pak Chang pun berterima kasih atas bantuan dari Ensup. Sebelum pergi, Ensup sempat melihat kursi roda di kamar Soyeon yang membuatnya curiga apakah Soyeon pernah sakit. Setelah itu, Soyeon mengirim pesan pada Yorum untuk meminta maaf karena tidak jadi berkencan. Sementara itu, Yorum teringat pertemuannya dengan Inwoo yang ingin memperbaiki hubungan dengan Soyeon dan berniat berdamai. Karena tidak tahu harus mulai dari mana, Inwoo akhirnya meminta bantuan Yorum. Di sisi lain, Pak Chang memberitahu Soyeon bahwa ia belum boleh menggunakan alat bantu itu karena masih harus diperiksa apakah kerusakannya berasal dari sistem mekanis atau dari chip mikro di tubuhnya. Menurutnya, pemeriksaan ini bisa memakan waktu sebulan, bahkan mungkin setahun. Keesokan paginya sebelum berangkat, Pak Chang memberikan alat portable untuk memastikan alat bantu jika mengalami malfungsi. Caranya cukup ditempelkan ke bagian baterai di bahu. Saat alat itu dimatikan, maka daya magnet akan hilang, tapi Seoyun juga tidak akan bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Sementara itu di bandara, Daiki dan Yongjo berhasil menangkap seorang pencopet. Namun tanpa disadari, walkie-talkie milik Daiki jatuh dan malah diambil oleh si tunawisma yang langsung pergi. Saat Daiki sadar bahwa walkie-talkie-nya hilang, ia mencari tapi tidak berhasil menemukannya. Ketika Yongjo mencoba menghubungi lewat alat itu, yang menjawab jelas saja si tunawisma. Bahkan si tunawisma tidak mau mengembalikan walkie-talkie-nya. Yongjo lalu memastikan kepada Daiki bahwa walkie-talkie itu masih berada di sekitar bandara. Di waktu yang sama, Soyeon tiba di kantor dan menyapa Yorum yang sedang bekerja. Yorum menanyakan kondisinya dan Soyeon menjawab bahwa ia sudah merasa lebih baik. Setelah itu, mereka berdua mulai bekerja kembali. Sementara itu, Ensup memantau gerak-gerik Soyeon lewat CCTV. Ia masih heran karena malam sebelumnya Soyeon tampak terluka cukup parah. Tapi pagi ini sudah pulih seperti biasa. Ia juga belum melupakan hal aneh yang sempat dilihatnya di kamar Soyeon. Karena makin penasaran, Ensup pun berencana mengajak Soyeon makan siang untuk mencari tahu lebih lanjut. Sedangkan Yorum menerima telepon dari Min Jung alias teman SMA yang dulu pernah membulinya. Min Jung mengajak bertemu karena ingin membicarakan sesuatu. Di sisi lain, Daiki mencoba menghubungi tunawisma yang mengambil walkie-talkie-nya, namun ia malah dipermainkan. Ia diminta berdiri dan duduk secara terus-menerus. Tak lama kemudian, Yongjo melihat tunawisma itu ada di lantai atas dan segera mengejarnya, tapi orang itu berhasil kabur. Di tempat lain, Yorum menemui Min Jung di kantin. Min Jung yang kini bekerja di biro perjalanan meminta Yorum membuatkan jalur kartu VIP agar bisa mendapat prioritas saat naik pesawat. Namun karena kliennya bukan penyandang disabilitas, Yorum menolak permintaan tersebut. Jelas saja hal itu membuat Min Jung merasa kesal dan mengancam akan membongkar rahasia masa lalu Yorum ke semua staf bandara. Sementara itu, Soyeon berterima kasih pada Ensup karena telah membantunya semalam. Ensup penasaran bagaimana Soyeon bisa merusak mobil.
lalu berkata bahwa ia melihat kursi roda di kamar Soyeon. Ia menyarankan agar Soyeon jujur pada Yorum karena menurutnya lebih baik jika Yorum tahu langsung darinya. Di sisi lain, Yongjo berbicara dengan Daegi tentang rencananya yang ingin pindah ke departemen lain. Daegi setuju tapi memintanya untuk bertahan hingga akhir bulan sampai ada penggantinya. Tak lama kemudian, Inu kembali meminta bantuan Yorum untuk memperbaiki hubungannya dengan Soyeon. Namun tiba-tiba, Soyeon muncul dan langsung bertanya apa yang mereka bicarakan. Yorum menjelaskan bahwa Inu ingin berdamai karena mereka bersaudara. Soyeon tampak terkejut mendengar Inwoo telah membongkar cerita masa lalunya. Inwoo pun berkata bahwa ia tidak tahu kalau Yorum belum pernah mendengar cerita tentang kecelakaan dan apa yang sebenarnya terjadi pada Soyeon 12 tahun yang lalu. Inwoo merasa heran karena Soyeon tampak normal, padahal di data pribadinya tercantum sebagai penyandang disabilitas tingkat 1 yang menggunakan alat bantu. Ia bahkan mulai penasaran bagaimana Soyeon bisa memiliki kekuatan di luar batas manusia. Saat itu juga, tangan kanan Soyeon kembali mengalami gangguan dan menarik benda-benda logam di sekitarnya. Ia segera menutupi tangannya dengan cas dan bergegas menuju ke gudang. Dalam perjalanan, ia teringat betapa takutnya jika orang lain menganggapnya lemah hanya karena ia sedang sakit. Sedangkan Yorum juga mengingat masa lalunya ketika masih di sekolah, di mana ia sering dibully oleh Minjung dan teman-temannya. Saat Yorum mencoba memanggil Soyeon lewat walkie-talkie, panggilannya malah tidak dijawab. Malam harinya, Inwoo yang sedang berada di luar bandara tanpa sengaja melihat pria yang dulu pernah menculik dan memukulinya sebelum insiden kecelakaan yang menimpa Soyeon. Sementara itu, Yorum akhirnya mendapatkan kartu jalur cepat yang diminta oleh Minjung. Namun ketika ia teringat bagaimana Minjung dulu menyakitinya hingga membuatnya trauma dan merasa seperti pecundang, Yorum pun berubah pikiran. Kini, ia ingin menjadi lebih berani. Alhasil, ia pun merobek kartu itu di hadapan Minjung dan segera pergi dari sana. Di sisi lain, Soyeon mulai menyadari bahwa alat bantunya pertama kali bermasalah saat kalung kompas milik Yorum menempel di tangannya. Sejak saat itu, gangguan terus terjadi setiap kali ia merasa berdebar-debar saat berada di dekat Yorum. Akhirnya, Soyeon mengatakan kepada Pak Jang bahwa penyebab kerusakan alatnya adalah Yorum. Tak lama setelah itu, Yorum menghubungi Soyeon untuk menanyakan keadaannya. Ia juga mengatakan bahwa Soyeon tidak perlu menjelaskan apapun tentang kejadian tadi siang jika memang Soyeon belum siap. Keesokan harinya di kantor, Inwoo memberikan laporan bahwa berbagai benda logam bisa menempel di tangan Soyeon. Ia menduga alat bantu yang digunakan Soyeon memiliki daya magnet yang sangat kuat, dan hal itu bisa sangat berbahaya jika sampai terjadi di Terminal 2 yang penuh dengan peralatan logam. Di sisi lain, Soyeon mengajak Yorum untuk memeriksa area sisi barat Terminal 2. Saat itu, Yorum sempat bertanya kapan mereka akan pergi berkencan lagi karena pertemuan sebelumnya sudah batal. Namun, Soyeon hanya tersenyum dan berkata akan membicarakan itu nanti. Ketika mereka menunggu di lift, Soyeon berusaha menjaga jarak karena tidak ingin terlalu dekat. Tapi saat di lift, tangan mereka sempat bersentuhan lalu Yorum menggenggamnya. Setelah keluar dari lift, Soyeon mengajak Yorum untuk berbicara di atap kantor. Di sana, Soyeon bertanya apakah dirinya terlihat aneh atau menakutkan setelah kejadian kemarin. Ia juga mengatakan bahwa dirinya adalah penyandang disabilitas tingkat 1 dan merasa dirinya berbeda dari orang lain. Namun, Yorum menjawab bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berbeda, karena hidup akan selalu tumbuh meskipun dalam kondisi yang tidak sama dengan orang lain. Lalu, Soyeon mengaku bahwa alat bantu yang dipakainya sering mengalami gangguan saat ia berada di dekat Yorum. Semakin ia menyukai Yorum, maka semakin kuat pula detak jantungnya, sehingga hal tersebut membuat alatnya akan mengalami gangguan. Karena itu, ia meminta waktu untuk berpikir apakah akan melanjutkan hubungan mereka lagi atau tidak. Setelah itu, Yorum menceritakan pada pria tunawisma bahwa orang yang ia sukai semakin mengalami gangguan karena kehadirannya. Saat itu, ia melihat tunawisma tersebut memegang walkie-talkie milik bandara. Pria itu pun menjelaskan bahwa alat itu adalah milik Daegi. Sementara itu di kantor, Seokun memberitahu bahwa Moja membatasi pekerjaan Soyeon karena insiden benda logam yang menempel di tangannya. Tapi Soyeon menjelaskan bahwa ia sudah tahu penyebab kerusakan pada alatnya dan sedang mencari cara untuk mengatasinya. Namun tiba-tiba Inwoo muncul dan memperingatkan bahwa kejadian seperti itu tidak boleh terjadi lagi karena pasti akan menimbulkan masalah. Soyeon lalu mengajak Inwoo berbicara berdua karena merasa itu adalah urusan pribadinya. Di waktu yang sama, Yorum berusaha mengembalikan walkie-talkie kepada Daegi. Namun tanpa sengaja,
pria tunawisma tersebut melihat Soyeon dan Inwoo sedang berbincang. Dalam percakapan itu, Inwoo bertanya apakah Soyeon tetap bekerja karena ingin membalas dendam padanya dengan menggunakan alat bantu tersebut. Ia mengaku bahwa sebelum Soyeon muncul kembali, hidupnya baik-baik saja dan ia bahkan sudah melupakan kejadian kecelakaan itu. Lalu, Inwoo memohon agar Soyeon berhenti bekerja sebelum terluka lagi. Saat menuju ruangannya, Inwoo sempat berpapasan dengan pria tunawisma, lalu pria itu langsung menyembunyikan wajahnya. Sebelum pergi, Inwoo bertanya kepada Yeorum tentang siapa pria itu. Yeorum menjelaskan bahwa pria itu menemukan walkie-talkie milik tim keamanan. Tidak lama kemudian, Soyeon melihat pria tunawisma tersebut dan memanggilnya ayah. Rupanya pria tunawisma tersebut adalah ayah Inwoo yang telah lama pergi. Sang ayah terkejut melihat Soyeon yang sudah tumbuh dengan baik dan menanyakan keadaannya. Setelah pertemuan itu, sang ayah berpamitan untuk pergi. Pada malam harinya, Yeorum mengajak Soyeon untuk makan berdua. Akan tetapi, ajakan tersebut malah ditolak oleh Soyeon. Tak lama berselang, Eun-sup datang dan mengajak Yeorum ke sebuah restoran. Di depan lift, Eun-sup mengatakan bahwa ia sedang membantu Yeorum untuk mengetahui apakah Soyeon menyukai Yeorum atau tidak. Lalu, Eun-sup menghitung 1-3 untuk menunggu apakah Soyeon akan datang atau tidak. Namun, Soyeon terlambat datang yang membuat mereka berdua tidak mengetahui kedatangannya. Di restoran, Yeorum merasa bingung kenapa Soyeon malah minta waktu setelah menyatakan perasaannya. Ia lalu mengungkapkan bahwa setiap kali mendengar suara Soyeon, ia merasa bahagia dan saat ditatap olehnya, Yeorum merasa menjadi orang yang paling istimewa. Eun-sup menyarankan agar Yeorum menyampaikan perasaan itu langsung kepada Soyeon sebelum semuanya terlambat. Yeorum pun sadar bahwa ia belum pernah mengungkapkannya. Lalu ia segera pergi untuk menyusul Soyeon yang sedang berjalan pulang. Ketika bertemu, Yeorum berkata bahwa ia juga menyukai Soyeon, lalu berjanji akan menunggunya. Mendengar hal itu, Soyeon langsung mengejarnya dan memeluknya dari belakang. Keesokan harinya, Soyeon mengajak Yeorum untuk berkencan. Karena sangat antusias, Yeorum pun berdandan sangat cantik. Di waktu yang sama, Soyeon memilih datang ke tempat kencan tanpa alat bantunya dan menggunakan kursi roda. Sementara itu, saat akan pergi ke lokasi pertemuan, Yeorum malah melihat seorang pria bertengkar dengan pacarnya yang bekerja di bandara. Pria itu marah karena diputuskan, lalu mulai bersikap kasar dan mengancam akan melukai sang pacar. Ketika Yeorum mencoba melerai, malah dia yang terkena sabetan senjata tajam sehingga dirinya terluka. Melihat kejadian itu, Daeki langsung melumpuhkan pria tersebut, sedangkan Yongjo segera memberi kabar ke Soyeon bahwa Yeorum sedang terluka. Begitu mendengar kabar itu, Soyeon merasa terkejut hingga ponselnya terjatuh. Ia langsung berusaha mengambilnya, tapi ia malah terjatuh dari kursi rodanya. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk meraih ponsel tersebut. Di bandara, pria itu berhasil kabur dari kejaran Daeki dengan naik bus. Sementara itu, Yeorum segera mendapatkan perawatan medis karena terluka di bagian lengannya. Tak lama kemudian, Seo-kun memberitahu Mucha bahwa Yeorum mengalami 12 jahitan di lengan kirinya. Beruntung, kondisinya mulai membaik, namun ia masih terlihat trauma. Setelah itu, Seo-kun menemui Soyeon yang sudah sampai di bandara. Soyeon bertanya siapa pelaku yang sudah membuat Yeorum terluka. Seo-kun menjelaskan bahwa pelakunya adalah pacar staf resepsionis bandara. Lalu, ia juga menceritakan kronologi kejadiannya. Di sisi lain, Yeorum sedang dirawat di klinik bandara bersama sang ibu dan Eun-sup yang menemaninya. Sementara itu, Soyeon yang sudah memakai alat bantu langsung menanyakan keberadaan si pelaku kepada staf resepsionis tersebut. Setelah tahu lokasinya, ia segera mencari dan akhirnya menemukan pelaku tersebut di warnet. Ketika pria itu akan pulang, Soyeon memukulinya dengan sadis untuk membalaskan dendamnya. Kemudian, Soyeon menelepon tim keamanan bandara menggunakan telepon umum dan memberitahukan lokasi pelaku tersebut. Tak lama setelah itu, Daeki menemukan pelaku tersebut yang sudah berada di dalam toilet dengan keadaan terikat. Kemudian, Daeki melaporkan hal itu kepada Mucha. Mereka lalu melihat si pelaku didatangi oleh bosnya yang bernama Jo, alias orang yang dulu pernah menculik Inwoo dan membuat Soyeon kecelakaan. Mucha kemudian menunjukkan rekaman CCTV kepada Seo-kun dan menduga bahwa orang yang memukul pelaku adalah Soyeon. Namun, Seo-kun tidak bisa memastikan karena orang di dalam rekaman CCTV memakai jaket dan masker. Ia juga meminta Mucha untuk tidak menuduh Soyeon tanpa bukti yang jelas. Namun, Seo-kun tetap melaporkan pada Pak Jang bahwa kemungkinan besar pelaku pemukulan adalah Soyeon.
Lalu ia juga menjelaskan apa yang terjadi pada Yorum. Di rumah, Soyeon terlihat mencuci luka di tangannya akibat pemukulan tadi. Bahkan ia merasa bersalah karena telah melukai orang lain. Sementara itu, Yorum sudah diperbolehkan pulang dan terus dirawat oleh ibunya yang setia mendampingi. Di sisi lain, Pak Jang datang ke rumah Soyeon dan langsung menanyakan apakah benar ia telah memukul seseorang. Soyeon mengiyakan, lalu menjelaskan bahwa ia hanya ingin membela diri dan menghukum orang yang telah menyakiti wanita yang ia cintai. Namun, Pak Jang mengingatkan bahwa alat bantu itu bukan diciptakan untuk menyakiti orang, melainkan agar Soyeon bisa menjalani hidup normal seperti orang lain. Setelah Pak Jang pergi, Soyeon mendatangi rumah Yorum. Saat sampai, ternyata pintu dibuka oleh Eun-sup yang akan pulang. Di dalam kamar, Yorum meminta maaf karena telah membuat Soyeon menunggu saat janjian kencan mereka. Lalu ia mengatakan bahwa kondisinya sudah membaik dan ia pun kembali tidur. Lalu, ibu Yorum bertanya apakah Soyeon adalah orang yang telah menyelamatkannya saat kecelakaan pesawat dulu. Soyeon pun membenarkan hal itu. Ketika sang ibu mengobati luka di tangan Soyeon, ia bertanya tentang hubungannya dengan Yorum. Soyeon mengaku ia sangat menyukainya. Soyeon juga menceritakan bahwa saat kecelakaan yang menimpa dirinya, ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah ditolong oleh ayah Yorum yang bernama Pak Han. Ia juga teringat saat dirinya menangis di hadapan Pak Han karena kakaknya meninggalkannya saat kecelakaan itu. Mendengar cerita tersebut, sang ibu menenangkan Soyeon sambil terus mengobati lukanya. Keesokan harinya, Eun-sup terlihat membeli bunga untuk Yorum, sementara Soyeon sedang sibuk memilih pakaian terbaik untuk menjenguk Yorum. Di sisi lain, Yorum yang baru bangun langsung memeluk ibunya yang sedang memasak. Namun, ia seketika terkejut ketika melihat Eun-sup dan Soyeon sudah berada di rumahnya. Lalu, ia pun buru-buru masuk ke kamar untuk bersiap. Saat makan bersama, Yorum menerima pesan bahwa ia harus datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Setelah tiba di sana, Mucha menjelaskan bahwa pelaku tidak mengakui perbuatannya. Lalu, Daiki dan Yongjo siap memberikan kesaksian. Bahkan saat itu, pelaku sempat tersenyum ketika melihat mereka, termasuk kepada Yorum, tetapi raut wajah si pelaku langsung berubah ketakutan ketika melihat Soyeon datang ke sana. Di sisi lain, Bos Jo alias orang yang dulu menculik In-woo tiba-tiba meminta In-woo untuk bertemu. Bos Jo mengaku tahu bahwa Soyeon adalah orang yang telah memukul anak buahnya lalu meninggalkannya dalam kondisi terikat di dalam toilet. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tahu Soyeon adalah adik dari In-woo. Mendengar hal itu, In-woo terlihat sangat terkejut, tapi ia memilih diam dan pergi begitu saja. Akan tetapi, Bos Jo tetap bertekad untuk menyelidiki siapa sebenarnya Soyeon. Di sisi lain, setelah selesai memberi kesaksian di kantor polisi, Yorum dan Soyeon mengajak Daiki serta Yongjo untuk makan bersama. Selesai makan, mereka menikmati es krim lalu bermain sepeda kayu. Saat itu, Yorum juga teringat dengan kata-kata Seokun yang sempat meneleponnya dan mengatakan bahwa Soyeon adalah orang yang memukul si pelaku yang telah menyakiti Yorum. Dalam perjalanan pulang, Yorum bertanya pada Soyeon apa yang ingin ia lakukan malam ini. Alih-alih menjawab, Soyeon malah langsung mencium Yorum beberapa kali. Momen itu juga membuat Soyeon teringat pesan dari ibu Yorum yang berkata bahwa jika ia sungguh-sungguh mencintai Yorum, maka ia harus berani menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Lalu, Soyeon mengajak Yorum untuk ke rumahnya karena ingin memperlihatkan sesuatu. Sesamanya di kamar, ia membuka baju lalu meminta Yorum untuk melihat kondisinya secara langsung. Seketika, Yorum pun merasa terkejut karena baru menyadari bahwa Soyeon menggunakan alat bantu di bagian tubuhnya. Soyeon pun mengatakan dengan jujur bahwa itulah dirinya yang sebenarnya. Yorum lalu bertanya apakah yang dimaksud Soyeon dengan malfungsi selama ini adalah tangannya. Soyeon pun membenarkan lalu menjelaskan bahwa setiap kali jantungnya berdebar-debar karena Yorum, alat bantu yang terpasang di tangan dan kakinya mulai bermasalah. Lalu, ia menjelaskan bahwa dalam tubuhnya tertanam semacam baterai yang berfungsi layaknya alat pacu jantung dan akan bereaksi terhadap detak jantung yang tiba-tiba berubah mendadak. Setelah mendengar penjelasan itu, Yorum mengucapkan terima kasih karena Soyeon mau berkata jujur padanya. Kemudian, ia pun segera pamit untuk pulang. Namun setelah itu, darah tiba-tiba mengalir dari hidung Soyeon. Di waktu yang sama, Mucha mendatangi restoran dan menanyakan pada Pak Jang apakah benar ia yang membuat alat bantu yang digunakan oleh Soyeon. Ia ingin tahu seberapa berbahayanya alat itu. Pak Jang pun menjelaskan bahwa saat ini alat tersebut sangat membahayakan karena jika terus dipakai maka Soyeon mungkin tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan. Keesokan harinya, Soyeon melihat ayah In-woo yang terlihat sakit.
Sesamanya di kantor, ia menegur Inwoo karena terus membiarkan ayahnya tinggal di bandara dalam kondisi seperti itu. Namun, Inwoo meminta Soyeon untuk tidak mencampuri urusan pribadinya dan lebih baik fokus pada masalahnya sendiri, yaitu insiden kekerasan yang dilakukan Soyeon terhadap pria yang menyerang Yeorum. Perkataan itu membuat Soyeon curiga bagaimana Inwoo bisa tahu soal kejadian tersebut. Lalu, Inwoo segera pergi setelah menerima telepon dari bos Jo. Sementara Soyeon tetap melanjutkan tugas memeriksa area bandara seorang diri. Saat berkeliling, ia tiba-tiba melihat Inwoo sedang bersama bos Jo. Pemandangan itu membuat Soyeon teringat pada masa lalunya, di mana bos Jo dan komplotannya adalah orang-orang yang dulu menyebabkan kecelakaan fatal padanya. Ia pun sangat terpukul saat menyadari bahwa kakak yang ia percaya selama ini ternyata menjalin hubungan dengan orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Sementara itu, atasan Jo meminta Inwoo untuk melobi direktur bandara yaitu Pak Kwon. Menindaklanjuti permintaan itu, Inwoo pun menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk rapat malam nanti yang akan dihadiri oleh atasan Jo bersama dengan Pak Kwon. Lalu, Jo menanyakan bagaimana Soyeon bisa pulih dengan cepat setelah tragedi kecelakaan itu. Bahkan saat ini, Soyeon mampu melukai anak buahnya. Namun, Inwoo memilih untuk tidak menjawab dan segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, Soyeon mendekati Inwoo dan menegurnya karena menjalin hubungan kembali dengan orang-orang yang pernah membuatnya menderita. Ia kemudian bertanya dengan nada kecewa apakah kali ini Inwoo juga akan mengabaikannya seperti dulu. Namun, Inwoo hanya menjawab bahwa jika sesuatu yang buruk akan terjadi, maka Soyeon tidak boleh menyesal karena ia tidak akan ikut bertanggung jawab. Ucapan itu membuat Soyeon sangat terpukul, terlebih lagi saat ia melihat Jo tersenyum sinis seolah-olah sedang mengejeknya. Di sisi lain, saat Yeorum sedang memeriksa area bandara, ia melihat Soyeon yang sedang duduk sendirian. Merasa khawatir, Yeorum lalu mendekatinya dan mengajaknya berbicara di tempat yang lebih tenang. Di sana, ia mendorong Soyeon ke dinding. Lalu, ia menyampaikan permintaan maaf karena semalam pergi terburu-buru tanpa sempat menjelaskan apapun. Ia pun menyatakan dengan jujur bahwa ia mencintai Soyeon. Mendengar pengakuan itu membuat Soyeon sangat senang dan langsung memeluknya erat. Tak lama kemudian, Pak Jang yang baru saja melihat hasil tes darah Soyeon langsung meneleponnya. Ia memberitahu bahwa hasil terbaru menunjukkan adanya peradangan serius dalam tubuh Soyeon. Dan karena itu, Profesor Yeon ingin segera melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Namun, Soyeon bersikeras bahwa dirinya masih sanggup bekerja dan merasa baik-baik saja. Di sisi lain, Inwoo terlihat sedang mengantar Pak Kwon untuk menemui atasan Jo alias seorang pebisnis bernama Shin yang tertarik membeli saham bandara. Sementara itu, Soyeon bersama rekan-rekannya sedang menikmati makan malam bersama dan melanjutkan kebersamaan mereka ke tempat karaoke. Meski terlihat senang, namun kondisi Soyeon sebenarnya mulai menurun. Ia tiba-tiba mimisan dan diam-diam membersihkannya di toilet agar tidak ada yang menyadari keadaannya yang semakin buruk itu. Pada saat itu, Soyeon mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di bagian lehernya. Ia pun teringat dengan peringatan dari Pak Jang bahwa tingkat peradangan dalam tubuhnya sudah sangat tinggi. Menurut Pak Jang, kondisi tersebut bisa saja terjadi karena ada kerusakan pada mesin internal atau karena chip mikro yang ditanam di tubuhnya tidak lagi berfungsi dengan normal. Jika Soyeon terus memaksakan diri untuk bekerja, maka dampaknya bisa sangat fatal bagi dirinya. Di tempat lain, setelah Yeorum tiba di rumah, ia dikejutkan oleh kedatangan Pak Jang yang langsung memperkenalkan diri sebagai wali Soyeon. Pak Jang datang bukan tanpa alasan. Ia ingin berbicara secara langsung mengenai kondisi kesehatan Soyeon yang semakin buruk. Dengan nada serius, ia meminta bantuan Yeorum untuk menjaga dan mendampingi Soyeon. Sementara itu, Soyeon terlihat sedang duduk seorang diri sambil termenung. Dalam hatinya, ia mulai merasa takut dan cemas dengan kondisi tubuhnya yang semakin hari semakin melemah. Ia menyadari bahwa waktu yang ia miliki mungkin tidak banyak lagi, dan hal itu membuat pikirannya semakin kacau. Pak Jang memberitahu bahwa setelah kecelakaan itu, Soyeon harus menjalani hidup di kursi roda selama kurang lebih 11 tahun. Baru 1 tahun belakangan ini, ia bisa berjalan tanpa menggunakan kursi roda. Namun, kini kondisinya kembali memburuk karena infeksi yang cukup serius karena memakai alat bantu yang terpasang di tangan maupun kakinya. Oleh sebab itu, Pak Jang meminta bantuan Yeorum untuk menghentikan Soyeon memakai alat bantu yang bisa membahayakan nyawanya. Saat Yeorum bertanya berapa lama alat itu tidak boleh digunakan, Pak Jang mengatakan bahwa dirinya belum tahu secara pasti. Namun untuk saat ini, solusi satu-satunya agar Soyeon tetap bisa bertahan hidup adalah dengan kembali menggunakan kursi roda.
Keesokan harinya, kabut tebal menyelimuti bandara hingga semua penerbangan terpaksa ditunda. Ketika Soyeon dan rekan-rekannya baru saja tiba, mereka merasa cemas karena kondisi cuaca ini mengingatkan mereka pada kejadian Natal tahun lalu dan membuat Soyeon hampir terjebak di bandara selama 1 minggu. Menyadari situasi darurat tersebut, Seokun segera memerintahkan timnya untuk menghubungi pegawai maskapai dan mengajak mereka ke ruang tunggu agar bisa membantu menangani para penumpang yang terkena dampaknya. Di sisi lain, Mocha teringat pertemuan dengan teman lamanya saat tadi malam. Teman itu rupanya sedang mengikuti pergerakan Inwoo dan memberitahu bahwa Inwoo serta Pak Kwon baru saja pergi ke Seoul untuk menemui seseorang yang bernama pimpinan Shin. Setelah mendengar nama tersebut, ekspresi Mocha langsung berubah khawatir karena ia tahu siapa sebenarnya pemimpin Shin itu. Sementara Soyeon dan Yeorum diminta pergi ke minimarket terdekat untuk membeli makanan dan minuman untuk para penumpang yang penerbangannya tertunda. Lalu, Yeorum memperhatikan wajah Soyeon yang terlihat pucat. Ia pun lalu menyentuh dahinya dan ternyata suhu tubuh Soyeon cukup tinggi dan ia sedang demam. Yeorum pun menyarankan agar mereka pergi ke dokter, tapi Soyeon menolak dan berusaha meyakinkan bahwa dirinya masih sanggup. Tak lama setelah itu, muncul kabar bahwa ada satu pesawat yang tidak bisa mendarat karena kabut belum juga menghilang. Namun karena salah satu penumpangnya mengalami sesak napas, pilot akhirnya memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat demi menyelamatkan nyawa penumpang tersebut. Setibanya di minimarket, Yeorum melarang Soyeon untuk mengangkat kardus atau mendorong troli karena ia sangat khawatir dengan kondisi Soyeon yang sedang tidak sehat. Akhirnya, Yeorum mengambil alih semua tugas mulai dari membuat troli hingga menyusun dan memasukkan semua kardus ke dalam mobil. Di area bandara, ternyata Pak Tunawisma ditemukan dalam kondisi pingsan. Saat Yongjo melihatnya lebih dekat, ia seketika mengenali pria tersebut sebagai orang yang pernah mengambil walkie-talkie milik Daiki. Sementara itu, makanan dan minuman yang sebelumnya dibeli akhirnya tiba. Lalu mereka langsung membagikannya kepada para penumpang yang masih menunggu akibat penerbangan yang tertunda. Karena terlalu sibuk menangani banyak hal, kaki Yeorum mulai terasa sakit. Ia pun memutuskan untuk pergi ke ruangan lain untuk memeriksanya. Soyeon yang mengetahui hal itu segera menyusul dan langsung memberikan bantuan. Namun, Yeorum yang melihat kondisi Soyeon justru merasa khawatir karena ia masih demam. Yeorum pun menyarankan agar Soyeon segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Namun, Soyeon tetap bersikeras bahwa dirinya masih sanggup bekerja. Tak lama kemudian, Yongjo menghubungi Yeorum untuk memberitahukan bahwa pria tunawisma tadi telah dibawa ke rumah sakit Incheon karena pingsan mendadak. Di tempat lain, Mocha menghampiri Inwoo dan menyampaikan bahwa ia mengetahui pertemuan antara Inwoo, Pak Kwon, dan pemimpin Shin. Mocha pun memperingatkan Inwoo agar berhati-hati dalam mengambil langkah karena pemimpin Shin bukan orang yang bisa dipercaya. Mendengar hal itu, Inwoo terlihat kesal. Ia merasa tidak nyaman karena gerak-geriknya seperti sedang diawasi. Ia lalu beralasan bahwa malam itu ia hanya sekedar minum bersama Pak Kwon. Tak lama setelah Mocha pergi, Inwoo langsung menghubungi Jo dan bertanya mengapa Mocha bisa tahu soal pertemuan tersebut. Ia pun menegaskan agar Jo segera mengambil tindakan agar Mocha tidak mencampuri urusan mereka. Namun, Jo sedikit kesal karena merasa Inwoo sudah berani mengaturnya. Meskipun begitu, Inwoo tetap menekankan bahwa Jo harus mengikuti semua instruksinya sampai kerjasama mereka dengan Pak Kwon benar-benar berhasil. Tanpa disadari, Soyeon ternyata sedang ada di sana dan sempat mendengar sebagian percakapan antara Inwoo dan Jo. Ketika Inwoo menyadari kehadiran Soyeon, ia menyuruh Soyeon untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Lalu, Soyeon memberi kabar bahwa ayah Inwoo saat ini sedang dirawat di rumah sakit Incheon karena mengalami pneumonia serta malnutrisi. Ia menyerahkan alamat rumah sakit itu dan menyarankan agar Inwoo menyempatkan diri untuk menjenguk ayahnya. Soyeon bahkan mengungkapkan rasa kecewa sekaligus bingung melihat perubahan sikap Inwoo yang semakin sulit dimengerti. Singkat cerita, kabut di bandara mulai menghilang dan seluruh jadwal penerbangan perlahan kembali normal. Setelah semua tugas selesai, Yeorum mengajak Soyeon untuk pulang lebih awal agar bisa beristirahat. Namun, Soyeon menolak karena ia masih ingin menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu. Yeorum lalu menyuruh Soyeon pulang dan menawarkan diri untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun sebelum pergi, Soyeon menggenggam tangan Yeorum dan bertanya apakah dia sudah bertemu dengan Pak Jang.
Yoru mengiyakan lalu menyampaikan bahwa Pak Chang mengatakan kondisi Soyeon yang saat ini sudah sangat kritis. Ia pun memohon agar Soyeon melepaskan alat bantunya karena jika tidak digunakan maka malfungsi, infeksi dan demamnya akan bisa hilang. Namun sayangnya Soyeon tetap menolak dan langsung pergi meninggalkan Hyorum. Ia lalu menemui Pak Chang di restoran dan mempertanyakan kenapa ia memberitahu hal tersebut kepada Hyorum. Pak Chang menjawab bahwa ia terpaksa melakukannya karena Soyeon tidak pernah mendengarkannya. Menurut Pak Chang, infeksi itu kini sudah menyebar ke ginjal dan otot-ototnya melemah. Sehingga jika alat bantu tidak segera dilepas, maka kemungkinan terburuk adalah nyawa Soyeon bisa terancam. Namun Soyeon mengatakan bahwa ia tidak peduli jika harus mati karena itu adalah alur hidupnya. Pak Chang pun marah karena alat itu ia buat agar Soyeon bisa tetap hidup. Meski begitu, Soyeon menjelaskan bahwa ia juga ingin hidup seperti manusia normal. Hanya saja ia tidak sanggup jika harus duduk kembali di kursi roda seperti 11 tahun yang lalu, karena merasa hidup yang ia jalani saat itu penuh dengan penyesalan. Pak Chang seketika terdiam mendengar ucapan itu. Kemudian Soyeon keluar dari restoran, namun kondisinya semakin lemah sehingga ia mimisan lagi. Dari kejauhan, ternyata anak buah Jo terlihat sedang mengawasinya. Sementara itu, Yoro masih di kantor dan karena pertemuan tadi membuatnya sangat sedih. Ensu pun datang menghampiri dan mencoba untuk menghiburnya. Saat Yoro akan pergi, langkahnya malah dicekat oleh Ensu yang tampaknya mulai memiliki perasaan kepadanya. Di sisi lain, Soyeon terlihat duduk sendirian di taman hingga tiba-tiba Jo datang bersama anak buahnya. Jo kemudian melepon Inwoo untuk memberitahu bahwa ia sedang bersama Soyeon. Setelah telepon ditutup, Jo berkata bahwa ia tidak menyangka Soyeon bisa pulih sepenuhnya setelah tragedi kecelakaan 12 tahun yang lalu. Ia juga mengungkit masalah anak buahnya yang dipukuli dan diikat di toilet oleh Soyeon. Kemudian, Jo menyuruh anak buahnya untuk langsung menyerang Soyeon. Saat itu, Soyeon teringat kembali momen ketika Pak Chang pertama kali membuatkan alat bantu untuknya. Ia merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa berdiri dan kembali menggerakkan tangan serta kakinya setelah sekian lama. Kembali ke masa sekarang, ia dihajar habis-habisan oleh anak buah Jo hingga terkapar. Di sisi lain, Inwoo bergegas mencari keberadaan Soyeon. Sementara itu, Soyeon sempat menangkis serangan salah satu orang dengan tangan kanannya, lalu melempar dan menendangnya hingga tewas. Hal tersebut membuat Jo sangat terkejut melihat kekuatan yang dimiliki oleh Soyeon. Di kantor, Hyorum bertanya pada Ensup apakah ia ingin menjadi teman atau kekasihnya. Jika Ensup memilih menjadi kekasih, maka ia harus siap kehilangan Soyeon karena hanya pria itulah yang dicintai oleh Hyorum. Saat pulang, Hyorum melihat Soyeon yang sedang duduk menunggunya dengan wajah penuh luka. Ia langsung mengobati luka Soyeon sambil bertanya siapa yang membuatnya seperti itu. Soyeon menjawab bahwa ia baru saja melawan 10 orang. Pengakuan itu membuat Hyorum tersenyum karena ia tidak percaya dengan hal itu. Kemudian, Soyeon mengajaknya untuk menginap, namun Hyorum menolaknya secara halus. Sebelum pulang, ia sempat mencium pipi Soyeon. Dari kejauhan, ternyata Inwoo melihat Hyorum keluar dari rumah Soyeon dan merasa tenang karena Soyeon sudah kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Soyeon sendiri menyadari bahwa infeksi di tubuhnya semakin memburuk. Keesokan harinya, Seokgun melihat Muja keluar dari ruangan Pak Kwon. Saat ditanya, Muja belum mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena penasaran, Seokgun memutuskan membuka dokumen yang ditinggalkan Muja di meja Pak Kwon. Di sisi lain, Soyeon mendatangi Inwoo dan mengatakan bahwa dirinya ingin tahu kebenaran. Inwoo lalu mengingatkan bahwa lawan yang mereka hadapi saat ini bukan orang biasa. Ia menyarankan Seoyun untuk segera pergi sejauh mungkin, karena kelompok Jo tidak akan berhenti mengejarnya. Mereka adalah orang-orang berbahaya yang akan terus memburu hingga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Soyeon kemudian bertanya apakah malam itu Inwoo berhasil melarikan diri. Inwoo menjelaskan bahwa setelah meninggalkan Soyeon yang tergeletak di jalan, ia tertangkap dan diajar habis-habisan oleh kelompok Jo. Saat itu, Jo langsung menanyakan soal keberadaan harddisk yang pernah dicuri oleh Inwoo. Inwoo mengaku bahwa harddisk itu sudah tidak ada padanya. Namun, Jo tidak percaya dan mengatakan bahwa pemimpin Shin adalah orang yang memberi beasiswa dan membesarkan Inwoo. Dulu, Shin memberikan kehidupan yang layak untuk Inwoo karena merasa iba. Namun sekarang karena harddisk berisi data penting itu sudah hilang karena ulah Inwoo, membuat Jo maupun Shin merasa dihianati. Inwoo meyakinkan mereka bahwa ia tidak menyerahkan harddisk tersebut kepada siapapun. Bahkan isi harddisk itu pun tidak bisa diakses karena dikunci dengan sistem sandi yang rumit.
Namun, Jo tetap curiga dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan adik Inwoo alias Suyeon yang kemungkinan masih hidup. Ia bahkan mengatakan bahwa Suyeon harus disingkirkan. Mendengar hal itu, Inwoo langsung memohon agar Suyeon tidak dilibatkan karena adiknya tidak tahu apa-apa. Kembali ke masa sekarang, Suyeon berkata bahwa ia masih menyimpan harddisk yang pernah ditinggalkan di restoran dan kini ia telah berhasil membuka kata sandinya. Bahkan ia sudah melihat isi di dalam filenya. Di sisi lain, Pak Kwon sedang membaca surat peringatan yang dikirim secara anonim oleh Mocha. Bahkan Seo-gun melihat Pak Kwon saat membaca surat dari Mocha tersebut. Pak Kwon lalu memberitahu Inwoo bahwa mereka sedang diincar oleh seseorang yang mengetahui rencana mereka. Sementara itu, Soyeon yang sedang berjalan mendadak merasa pusing. Saat hampir terjatuh, Eun-sup yang sedang lewat langsung menangkapnya dan menahannya agar tidak jatuh. Kemudian, Inwoo berbicara dengan Seo-gun. Namun, Seo-gun dengan tegas menolak rencana mereka yang ingin mengubah bandara menjadi sektor pribadi. Inwoo lalu mengaku bahwa dirinya telah menerima tawaran dari pemimpin Shin untuk mengelola bandara sebagai fasilitas pribadi. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah penerbangan dan pemasukan. Jelas saja rencana tersebut tidak membuat Seo-gun setuju. Seo-gun menegaskan bahwa jika bandara dikelola oleh pihak pribadi, maka kemungkinan besar akan ada kenaikan biaya operasional yang pada akhirnya bisa merugikan penumpang maupun para staf. Setelah berdiskusi dengan Inwoo, ia langsung menemui Pak Kwon dan memintanya untuk segera menentukan pilihan, apakah rencana tersebut akan tetap dijalankan atau tidak. Sementara itu di area gedung, Eun-sup membawakan minuman untuk Suyeon. Dalam percakapan mereka, Suyeon menyebutkan bahwa ia tahu Eun-sup menyukai Yorum. Tak lama kemudian, telepon Soyeon berdering dan ternyata itu dari Yorum. Namun, Eun-sup yang mengangkat panggilan tersebut dan menjelaskan bahwa Soyeon sedang sibuk. Tak lama setelah itu, Soyeon keluar dari gudang dan beralasan bahwa ia sedang merapikan alat-alat. Eun-sup pun lalu pamit pergi dari sana dan Soyeon sempat mengedipkan mata kepadanya sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, Soyeon dan Yorum kembali berkeliling untuk memeriksa area Terminal 2. Namun di tengah-tengah perjalanan, Soyeon tiba-tiba mengalami mimisan. Ia pun buru-buru masuk ke toilet untuk membersihkannya. Sementara Yorum segera menghubungi Pak Jang untuk memberitahu kondisi Soyeon. Mendengar hal itu, Pak Jang pun langsung bergegas menuju bandara. Beberapa saat kemudian, Yorum melihat beberapa pria mencurigakan masuk ke dalam toilet. Lalu, ia langsung teringat kejadian malam sebelumnya, ketika Suyeon mengalami babak belur di wajahnya karena mengaku sempat dikeroyok oleh 10 orang. Yorum pun dengan cepat mencari Daeki untuk meminta bantuan. Di dalam toilet, Suyeon terkejut, ternyata yang datang adalah pria yang dulu pernah dipukulnya. Ia pun bertanya bagaimana pria itu bisa bebas dari penjara. Pria itu menjawab bahwa Jo telah menjaminnya agar keluar lebih cepat dari penjara. Sementara itu, Yorum menjelaskan kepada Daeki dan Yongjo bahwa Suyeon sedang dalam bahaya. Daeki lalu segera menuju ke toilet pria, namun yang ia temukan hanyalah walkie-talkie milik Suyeon. Daeki segera melapor hal itu kepada Mocha. Ia lalu langsung memeriksa rekaman CCTV dan di rekaman itu terlihat Suyeon digiring keluar menuju area parkir. Mocha segera memerintahkan untuk mengirim bantuan sambil meminta Daeki agar tidak bertindak gegabah. Setelah itu, Daeki bersama Yongjo langsung bergerak menuju area parkir. Di waktu yang bersamaan, Yorum bertemu dengan Pak Jang yang sudah tiba di bandara. Sementara itu, Mocha mendatangi Inwoo. Dalam pertemuan itu, Mocha menjelaskan bahwa Jo adalah orang kepercayaan pimpinan Shin yang biasa menangani pekerjaan kotor secara diam-diam. Ia juga menceritakan bahwa salah satu sahabatnya dulu pernah menerima beasiswa kosan seperti dirinya. Namun saat sahabatnya bekerja di sebuah surat kabar dan menulis artikel negatif tentang kosan, seminggu kemudian tiba-tiba ia tewas dalam kecelakaan mobil yang dikabarkan karena mabuk. Padahal menurut Mocha, sahabatnya itu sama sekali tidak pernah minum alkohol. Setelah insiden kematian sahabatnya tersebut, pihak intelijen mulai menyelidiki Jo. Mendengar cerita itu, Mocha lalu bertanya mengapa Jo begitu terobsesi dengan Soyeon sampai tega menculiknya. Inwoo terlihat terkejut saat baru mengetahui bahwa Soyeon telah diculik. Kebetulan, Seo-gun yang berada di dekat mereka mendengar percakapan tersebut dan langsung menanyakan siapa pelaku di balik penculikan itu. Di tempat parkir, Daeki dan timnya berhasil menghadang komplotan Jo. Namun, Soyeon justru meminta Daeki agar membiarkan mereka pergi supaya tidak ada yang terluka. Sayangnya, Daeki menolak karena ia mendapat perintah untuk mencegah Soyeon meninggalkan bandara. Tak lama kemudian, anak buah Jo lainnya muncul dan situasi pun semakin tegang. Di sisi lain, Yorum memberitahu Pak Jang bahwa Soyeon
diculik oleh pria yang sebelumnya pernah dipukul dan diikat oleh dirinya. Mendengar kabar tersebut, Pak Jang menyadari bahwa situasinya pasti akan semakin gawat. Ia pun menyerahkan sebuah alat otomatis kepada Yorum yang bisa mematikan alat bantu milik Soyeon jika dibutuhkan. Sementara itu, Inwoo berjanji kepada Mocha bahwa ia akan membawa Soyeon kembali dan tidak akan melarikan diri lagi. Karena itu, ia meminta agar Mocha mengikuti rencananya untuk membiarkan Soyeon dibawa oleh komplotan Cho. Akhirnya, Mocha menghubungi Daiki dan memerintahkannya untuk mundur, serta membiarkan Soyeon dibawa pergi oleh kelompok Cho. Sementara itu, Mocha menghubungi badan intelijen dan meminta mereka untuk membuntuti anak buah Cho secara diam-diam. Di waktu yang sama, Daiki yang berada di dekat lift tanpa sengaja mendengar Inwoo sedang berbicara dengan seseorang mengenai Soyeon. Karena merasa curiga, Daiki pun memutuskan untuk mengikuti gerak-gerik Inwoo secara diam-diam. Tak lama kemudian, Inwoo masuk ke dalam sebuah gedung. Namun sayangnya, Daiki tidak bisa masuk karena pintunya sudah dikunci dari dalam. Di dalam gedung itu, Inwoo langsung menanyakan keberadaan Soyeon kepada Jo. Lalu, Jo membawa Inwoo bertemu langsung dengan Soyeon. Inwoo lalu meminta Jo untuk membebaskannya. Namun, Jo malah mengancam akan membunuh Soyeon tanpa jejak agar tidak ada yang bisa menyalahkannya. Mendengar ancaman itu, Inwoo memperingatkan bahwa ia masih menyimpan harddisk berisi bukti penting. Setelah tahu bahwa harddisk tersebut masih ada, Jo seketika langsung menyerangnya. Bahkan anak buah Jo juga memukuli Soyeon, sedangkan Inwoo pingsan akibat pukulan keras. Sementara di luar, Daiki dan badan intelijen yang memantau dari kejauhan melihat Inwoo sedang diseret keluar. Di sisi lain, Jo memerintahkan anak buahnya untuk membuang Inwoo ke laut agar tidak meninggalkan jejak. Sementara itu di dalam gedung, ternyata Soyeon berhasil melumpuhkan semua orang yang menyerangnya. Saat salah satu pria yang dulu pernah melukai Yorum mencoba kabur, Daiki segera menangkapnya. Tak lama kemudian, Soyeon keluar dari gedung sambil meluapkan emosinya dan menghancurkan pintu dengan kekuatannya. Kejadian itu jelas saja membuat Daiki terkejut melihatnya. Karena masih marah, Soyeon mengangkat pria tersebut dan bertanya kemana Inwoo dibawa pergi. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan segera melapor ke Mocha bahwa mereka sudah menangkap sekitar 21 orang yang dicurigai sebagai anggota geng. Namun sayangnya, mereka belum berhasil menemukan keberadaan Soyeon. Pada malam harinya, anak buah Jo hampir saja membuang Inwoo ke laut. Untung saja, Soyeon datang tepat waktu untuk menghentikan mereka. Saat anak buah Jo akan menyerangnya, Inwoo mencoba melindungi Soyeon dengan mengendarai mobilnya secara mundur. Namun sialnya, ia kehilangan kendali hingga mobilnya hampir terjatuh ke laut. Melihat hal itu, Soyeon segera berlari dan dengan sekuat tenaga menarik mobil tersebut menggunakan tangan kanannya. Meskipun Inwoo meminta untuk melepaskannya, Soyeon tetap bertahan dan akhirnya berhasil menyelamatkan kakaknya. Setelah berhasil menyelamatkan sang kakak, Soyeon pun menangis terharu. Inwoo kemudian bertanya mengapa Soyeon selalu mengikutinya. Dengan tulus, Soyeon menjawab bahwa selama 3 tahun mereka hidup sebagai saudara. Ia bahkan lebih sering memasakkan makanan untuk Inwoo dibandingkan ibunya sendiri. Meskipun Inwoo selama ini selalu bersikap dingin kepadanya, namun Soyeon tetap peduli dan selalu mengkhawatirkannya. Inwoo juga memperhatikan jam tangan yang dipakai Soyeon, yang ternyata jam tangan tersebut adalah hadiah darinya saat Soyeon diterima di universitas. Namun, agar Soyeon mau menerimanya, Inwoo pun meminta sang ibu untuk memberikannya seolah-olah itu adalah hadiah dari sang ibu. Pada waktu itu, ibunya berencana akan menikah lagi dan pindah ke Amerika, sedangkan Soyeon memilih tetap tinggal di asrama kampus. Sementara itu di kantor, Hyung-jo memberitahu Yorum bahwa Soyeon sedang dalam perjalanan pulang bersama Daiki. Tak lama kemudian, seorang anggota BIN menelepon Mocha dan memastikan bahwa keadaan sudah terkendali. Pria yang ditangkap mengaku bahwa pertarungan itu hanyalah urusan pribadi karena dendam terhadap Soyeon. Karena itu, kemungkinan besar pemimpin Shin dan juga Jo tidak akan memperpanjang masalah tersebut. Saat mereka sedang menunggu di depan rumah, Daiki dan Soyeon akhirnya tiba. Namun belum sempat banyak bicara, Soyeon tiba-tiba jatuh pingsan. Mereka pun lalu buru-buru membawanya masuk, dan di dalam rumah Pak Jang menjelaskan bahwa alat bantu yang dipakai Soyeon sudah rusak akibat terlalu sering dipakai. Meskipun alatnya sudah diganti, namun infeksi di tubuh Soyeon kini menjadi ancaman yang lebih serius. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika dibiarkan maka nyawa Soyeon mungkin hanya bertahan beberapa hari lagi. Di tempat berbeda, Pak Kwon memberitahu Seo-kun bahwa ia tetap akan menjalankan rencana menjadikan bandara sebagai milik pribadi. Namun, Seo-kun tidak tinggal diam.
Ia mengatakan bahwa ia akan segera menghubungi serikat pekerja untuk melawan keputusan tersebut. Keesokan harinya, kondisi Suyon mulai membaik. Yeorum pun memberitahu bahwa ia dan Pak Chang bergantian menjaga Suyon semalaman. Setelah sarapan, Suyon mengambil surat pengunduran dirinya dan menyerahkannya langsung kepada Seokun. Ternyata, Seokun sudah tahu bahwa Pak Chang berniat mengajak Suyon ke luar negeri untuk berobat. Suyon mengaku kemungkinan besar ia tidak akan kembali. Setelah itu, Seokun memberitahu Yeorum tentang kabar tersebut. Yang jelas saja kabar itu membuatnya langsung menangis karena tidak ingin kehilangan Suyon. Pada malam harinya, Yeorum memohon agar Suyon tidak pergi dan bersedia melepas alat bantu itu. Lalu, Yeorum yang akan merawat Suyon setiap harinya. Namun, Suyon menolaknya. Ia mengatakan bahwa hal itu akan terlalu berat bagi Yeorum. Ia pun meminta agar Yeorum bisa merelakannya pergi. Mereka berdua lalu berpelukan sebagai salam perpisahan. Malam itu juga, Suyon mengajak mereka makan bersama sebagai bentuk perpisahan. Selama makan, mereka berusaha mencarikan suasana agar Suyon merasa senang meskipun ini adalah hari-hari terakhirnya di Korea. Setelah acara selesai, Yongjo yang sudah terlalu banyak minum tertidur di pundak Daiki. Hal itu membuat Daiki merasa canggung dan berdebar-debar. Sementara itu di rumah Suyon, Yeorum meminta izin untuk menginap di rumahnya. Namun sebelum Suyon menjawab, Yeorum tiba-tiba menciumnya. Sejak saat itu mereka menghabiskan waktu bersama dan mereka selalu terlihat berdua seolah ingin memanfaatkan sisa waktu sebaik mungkin sebelum Suyon pergi berobat ke luar negeri. Esokan paginya, Yeorum mengambil suntikan yang diberikan Pak Chang untuk menetralkan kerja alat bantu Suyon. Saat akan menyuntikkan alat itu, Suyon tiba-tiba terbangun dan memegang tangan Yeorum. Yeorum pun menangis dan memohon agar Suyon tetap hidup demi dirinya. Yeorum berjanji akan menunggunya. Setelah itu, ia menciumnya dan menyuntikkan alat tersebut ke bahu kanan Suyon. Scene lalu flashback ke masa lalu, yaitu saat ayah Yeorum memperkenalkan Suyon kepada Pak Chang. Saat itu, sang ayah menjelaskan bahwa Suyon membutuhkan alat bantu untuk bergerak. Pak Chang pun setuju untuk membantu dan bersedia membuatkan alat bantu untuknya. Waktu terus berlalu hingga 1 tahun kemudian. Yeorum masih bekerja di bandara dan tampak mulai terbiasa menjalani hidup tanpa Suyon. Meskipun begitu, ia tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat. Di tempat lain, Daiki tanpa sengaja bertemu dengan teman wanitanya. Namun ketika Yongjo melihat kejadian itu, ia merasa cemburu. Reaksi Yongjo jelas saja membuat Daiki tersenyum. Sementara itu, Seokun kini diangkat sebagai direktur. Ia lalu terlihat sedang memimpin rapat. Di sisi lain, Ensup sempat bertanya kepada Yeorum apakah Suyon pernah menghubunginya. Yeorum berkata bahwa selama 1 tahun ini belum ada kabar apapun dari Suyon. Ensup merasa heran karena Suyon benar-benar menghilang. Namun, Ensup tetap bersedia berada di sisi Yeorum walaupun hanya sebagai teman saja. Tiba-tiba, Yeorum mendengar suara gaduh dari tim kebersihan yang melapor bahwa tiang pembatas bengkok. Seorang petugas wanita menjelaskan bahwa ada seorang pria asing yang mabuk dan berteriak, kemudian memukulkan tiang tersebut kepada para pengunjung. Lalu terdapat seorang pria yang menangkis tiang itu hanya dengan lengannya saja, bahkan membuat tiang tersebut bengkok. Karena penasaran, Yeorum bertanya kemana pria itu pergi. Petugas mengatakan bahwa pria tersebut turun dari pesawat dan berjalan ke arah imigrasi. Mendengar hal itu, Yeorum segera pergi ke sana. Tak lama kemudian, ia melihat sosok pria yang sudah lama ia rindukan, yaitu Soyun yang telah kembali. Begitu mereka saling menatap, Yeorum langsung memeluknya dengan erat karena sudah tidak kuasa menahan rindu. Lalu film pun tamat.